berhubung hari ini gue lagi ada di apartemennya Cafelia, gimana kalau kita ngider jajanan yang ada di depan apartemennya? Oke, kita mulai. Yang pertama-tama gue harus balik dulu dari Bandung ke Jakarta. Gue teh berangkat subuh, nyampe di Jakarta sekitaran jam 8, langsung meluncur ke apartemennya Cafelia. Dan yap, sekarang teh gue udah sampai. Jadi sebenarnya gue tuh bakal nginep di sini sehari karena besokannya gue, Cafelia, Mas Bucin, Kak Raffi dan juga Kalido, jadi kita bakal berangkat ke Bali. Dan karena ini Cafelia juga lagi ada urusan di luar dan gue sendiriannya di apartemennya, gimana kalau kita nyari jajanan yang ada di depan apartemennya? Tapi terpantau nih kenapa sepi banget, kayak nggak ada yang jual. Gue ngeliat satu gerobak gado-gado, gue pengen coba. Ternyata pas gue udah pesen, keren loh, si amangnya masih kayak mengutamakan kebersihan. Jadi selama dia buat motong-motong, dia masih pakai sarung tangannya. Nasi gado-gadonya tuh kalau lihat dari bumbu kacangnya itu kayak lekoh banget. Dan bener anjay, ini tuh bener kayak sopan pertama tuh gue langsung ngebatin kayak, wah ini bumbu kacangnya bener-bener mantep. Dan yang gue suka sih bumbu kacangnya juga yang nggak terlalu encer gitu. Kayak gado-gadonya 9/10. Sekarang kita lanjut cari lagi, tapi tuh sampai ke ujung ke sana tuh banyak banget yang tutup. Jadi tuh karena gue sempet denger ini karena ada tenda-tendanya ini, jadi nggak tahu ya kayak harus nyewa atau gimana gitu. But anyway, makanan gue temuin itu ada mie ayam Alvaro. Gue pesen satu porsi mie ayam baksonya, dan yang jualin itu ibu-ibu Jawa guys. Jadi gue kayak kangen Malang. Ini teh satu porsi segini teh 15.000 dengan 2 bakso, tambahin sambel, kecapnya sedikit, dan ya ini termasuk enak sih mie ayamnya. Dan gue suka banget sama tekstur mie nya, dia nggak terlalu empuk, jadi kayak setengah mateng gitu. Cuma walaupun tadi awal gue udah nambahin sambel ya, tapi masih kurang berasa banget pedesnya. So untuk sambal yang lebih banyak kalau kalian demen sama pedes ya, gasin aja sampai mojrot juga nggak apa-apa. Nah kalau sekarang kita butuh minum nih. Gue tadi ngeliat ada es kelapa, cuma ada ngetem nih si tahu bakso di pinggir jalan. Jadi beli dulu goceng dan langsung pesen es kelapa jeruk original. Awalnya mah gue pengen pesennya pakai buah naga, tapi kayaknya masih menanam bibitnya deh, jadi kayak kosong. Aslinya mah sedih, tapi kayak mau gimana lagi ya kan? Ya udah yang ada aja. Jadi si 2 makan ini yang kita bawa ke dalam apartemennya. Kita si tahu bulatnya yang rasanya iya kayak tahu bulat, cuma dia pas lagi anget sih jadi kayak enak parah. Dan pas di sini Cafelia teh balik. Dan sebetulnya pas sebelum ada rencana gue kulineran di depan apartemennya tuh, gue tuh bilang ke Cafelia kalau misalkan balik nitip bros fried chicken deh kak. Dan ini bener-bener dibawain. Gue tuh suka sama fried chicken ini, sama gue tahu kalau mereka ini ada cabangnya di Jakarta. Nah jadi sekalian pesen. Yang gue pesen udah beberapa menu. Ada namanya tuh original fried chicken value meal 2, yang pokoknya mah ini kulitnya gue habisin duluan. Terus juga sama ada Korean cheesy bulldog fried chicken value meal 2, yang dia tuh ada bumbu Korea sama cheese-nya. Dan ayamnya juga yang gue order ini tuh ada 2 kategori. Jadi ada yang pakai tulang sama tanpa tulang gitu. Tapi maaf bersambung dulu, gue lupa dari tadi pengen minum. Dan kalian tahu ini es kelapa yang gue pesen tuh dia tanpa gula. Jadi ya prasetnya nggak ada manisnya sama sekali. Dan ini juga di 2 saus yang mereka yang cheese sama yang Korean ini, semuanya tuh sama-sama enak. Karena dari basic ayamnya sebenarnya juga udah enak. Jadi mau lu cocolin pakai ke apapun itu ya enak. But anyway, gue tadi ordernya di GoFood. Tapi kalau kalian mau cari di GrabFood maupun ShopeeFood juga bisa. Oke, untuk jajan makanan di apartemen Cafelia udah kelar. Terus gue lanjut pergi ke GI sebentar buat ketemu sama si Ojan. Sekarang teh nyari barang-barang yang gue perluin buat ke Bali nanti. Terus udah, emang karena kita di GI juga gak lama-lama ya, langsung balik dan juga teh bersih-bersih. Karena teh habis dari luar jangan lupa juga buat double cleansing. Terus melakukan beberapa step skincare lainnya. Dan hari ini juga gue masih ada beberapa kerjaan, jadi gue harus selesaiin malam ini. Cuma gak lama-lama karena besok paginya kita jam 5 harus berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta. Dan cerita keseruan di Bali nanti siap kita mulai. Oh ya, tungguin ceritanya ya. Asli wah, Putri. Ini begini, jadi konsep video ini tuh adalah satu hari diatur makan sama dia, cuma ini konsepnya beda. Nah, kayak fonte. Jadi yaudah, kita mulai ceritanya dari sini. Jadi hari ini tuh adalah hari Sabtu guys. Jadwalnya buat ngejemput dia ekskul sama sekali ngajak dia main. Dan konsep main hari ini adalah seharian diatur sama dia. Oke, ini kita udah dapat makanan pertamanya ya. Makan seblak sama pilus, terus seblaknya harus yang prasmanan gitu. Nah, denger kan? Seblak sama pilus. Jadi seblaknya tuh gue pilih ke seblak Teh Cindy karena gue tahu dia bisa prasmanan gitu. Dan sebelum kesini tadi teh kita nguber-nguber dulu nyari pilus Garudanya. Katanya nih, ntar kerupuk seblak itu pokoknya diganti sama pilus Garuda. Nah, pilus Garuda yang kita pakai tuh dia rasa rendang. Jadi punten ya kakak, gue langsung kayak tanya bisa masaknya pakai tambahan pilus atau enggak. Terus gue juga coba kayak nyaranin biar saya bantu aja deh buat masaknya gitu. Karena emang konsepnya jadi kayak kerupuk seblak, jadi si pilusnya ini tuh harus direbus dulu. Pokoknya kalau kata si Putri, ntar tekstur dari si pilusnya tuh berubah jadi kayak boba. Nah setelah gue lihat bentukannya udah berubah, terus kita tirisin. Nah air kuah rebusan si pilusnya ini gue campurin juga buat jadi tambahan topping seblaknya. Habis itu gue tinggal aja karena masih dimasak lagi di klepotnya. Ya udah sembari nunggu, karena tadi gue juga beli serenteng nih, kita cemilin dulu ini pilus yang kemasan kecilnya. Ini menurut gue yang kemasan kecil ini emang cocok buat jadi temen nunggu. Dan ya finally ini seblak kita udah mulai diantar. Jadi udah jadi seblak pilus Garuda rasa rendang sapi yang dimasak di klepot. Yang kita makannya kudus sabar karena panas banget bejir. Dan to be honest, ini pertama kali gue makan pilus diginiin. Teksturnya dia cuy, kenyal, enak banget. Kalau pengen nambah sasi yang kriukannya, gue tambahin lagi pilus Garuda rendang sapinya buat dijadiin topping kayak begini. Percayalah kata gue sama Putri, ini bener-bener makin enak.
Jadi enaknya tuh ada Garuda bikin seblak kayak gitu tuh makin enak rasanya juga. Karena menurut gue semuanya tuh bisa dipilusin Garuda. Kalian kalau mau coba ntar sok cobain di rumah ya. Ini rasanya udah selain mantap, kalian kalau tadi ngeliat cara masaknya bener-bener simple. Oke, ini Pan di makanan pertama udah ya. Sekarang kita masuk ke makanan yang kedua. Katanya kamu di Bali tuh makannya kayak nasi tempong mulu. Jadinya ya udah dia tuh ngajak ke sini. Sebenarnya tuh ini tuh ada yang aneh dan gue curiga kenapa makanan diatur sampai makanan kedua ini tuh enak-enak semua. Gue sampai positive thinking ini, mas sampai makanan terakhir apa sih jong deh. Tapi gue sempet kepikiran apa karena dia ikut ya, jadi dia minta makanan itu yang enak. Karena ya dia hari ini ikut juga gitu. So far so good nih nasi tempongnya. Ini gue liat dia makannya lahap bener apa karena habis eskul kali ya. Soalnya tadi sebelumnya kita udah makan seblak tahu. Tapi percayalah dia tuh beda banget kalau misalkan giliran makan di rumah ketimbang makan di luar. Jadi ya udah kita langsung masuk ke malam harinya. Ini makanan yang ketiga ya. Dan masih tetap malamnya dia minta ikut buat katanya kita makan lalapan cato aja. Nah gue mulai dari makanan yang pertama sebenarnya bertanya-tanya kenapa makanannya enak semua kok tumben. Terus ini kata dia, ya aku ngaturin kamu makan ya emang makanannya aku pengen lah. Jadi kayak aku harus ikut juga lah. Atau jadinya kayak nurutin permintaan dia tapi ya bener diatur juga. Nggak tahu deh. Jadi udah sekian yang penting berhasil dan terima kasih banyak juga yang udah nonton. Asli weh, dari dulu tuh sebenernya gue penasaran banget. Gue kepo gimana jadi kalau misalkan dalam satu hari itu kita makannya diatur sama Kasadira. Oke, ini langsung kita mulai aja dari pagi hari. Karena di makanan pertama ini tuh gue dibebasin sama Kasadira buat makan atau gak minum apapun. Pokoknya dia ada kombinasi coklat sama apapun itu. Sama satu lagi Kasadira nyuruh gue makan salad stop atau enggak Gransley. Yang itu sebenarnya nggak ada tahu di Malang. Terus kita inget by request ya Kasadira nih. Kalau yang kombinasi coklat atau apapun itu, ini satu hal yang bikin gue nggak pikir panjang. Dah, ini kita langsung ngambil di kulkas susu UHT Cimory ya rasa coklat mint. Which is itu berasa coklat sama ada sensasi semeriwingnya yang pas banget. Ini pas buat cuaca yang panas sekarang kayak gini. Jadi kayak gue rasanya udah nggak perlu bingung kayak gue buat cobain yang mana. Ini sebetulnya ya sejauh ini tuh varian Cimory semua udah gue coba tahu. Karena gue udah punya jagoannya anjay salah satu si rasa coklat mint ini. Jadi kalau kata gue kalian cobain deh 14 rasa lainnya. Terus tar komen kalian jagoin yang rasa apa karena gue juga agak kepo sebetulnya. Apakah ada yang sama kayak aing? Ditunggu ya. Terus kita lanjutin lagi untuk makanan yang keduanya. Nah makanan yang diatur ini buat makan siang kita. Kita harus makan nasi goreng shirataki. Dan sesuai dengan bah Google gue udah nemu tempatnya kan. Tempatnya tuh di sini tapi kenapa di lapangan basket sama di tempat gym kayak gitu tuh. Yang ternyata emang benar tempat nasi gorengnya tuh di dalam gym-gymannya ini. Ini experience pertama kali buat gue. Karena nggak expect banget dia ada di sini. Gue pikir gitu dia resto di pinggir jalan gitu. Tapi menurut gue juga ya ini keren. So atau kalian bayangin abis nge-gym terus dalam tempat gymnya dia kayak tempat makan healthy gitu. Kalian tuh nggak perlu warawiri lagi buat cari tempat makan yang sehat. Karena di dalamnya udah ada jadi tinggal kayak bak tumbas. Enak banget kan? Nah kayak ini nasi goreng shirataki. Ini pertama kali gue makan nasi shirataki dibuat nasi goreng ternyata enak ya. Kalau menurut gue lebih suka pakai nasi ini ketimbang nasi biasa dah. Yeay selesai untuk makanan keduanya. Sekarang lanjut di makanan yang ketiga. Nah makanan yang bakal gue makan ini tuh bener-bener bikin gue flashback banget. Dan dia enak banget seriusan. Nama tempatnya tuh Bikin Lagi. Di sini tuh dia jual dimsum mentai gitu guys. Gue tahu dimsum ini waktu gue skripsian atau gak sempro awal-awal gitu tuh. Temen gue ngasih ini dan gue langsung makan abis. Dan gak expect rasanya enak banget. Cuma kenapa kayak gue bisa lupa ya anjay ada makanan enak ini di Malang yang ya gue gak inget samsak. Bayangin dimsumnya aja dia kayak berisi padet gitu kan. Aroma smoky karena saus mentanya teh di torch. Terus saus mentanya juga enak lagi. Aduh, kacau hari ini gue kayak happy banget tahu. Tapi kayak gue mikir lagi gue bakal happy atau enggak ya. Jadi tuh masih ada makanan terakhir buat di sore hari ini. Betul, Kasadira suruh gue makan salmon sashimi. Cuma ini gue pesen yang varian sashimi setnya ya. Ini asli dah, gue tuh udah nyobain sashimi tuh berulang kali. Cuma tetap gue. Tapi pas kalau makan baby octopus ya sama jellyfishnya ini, itu kayak masih aman ya udah biasa-biasa aja gitu loh. Nah beda ceritanya kalau kita udah cobain si varian daging ikan mentahnya ini. Ini gue udah berusaha sekuat tenaga ya kayak gue mencari letak enaknya tuh di mana. Ya, gue udah angkat tangan. Gak cuma salmon sih, ini ikan tunanya juga gue makan juga gak kayak keterima di mulut saya. Dah, makanan sorenya udah kelar. Kita ketemu di makanan terakhir buat di malam harinya. Ini teh Kasadira request buat kita makan kayak es krim ala Singapura gitu. Nah, buat es krimnya kita pakai susu UHT Cimory lagi. Ya udah, ini tinggal kita templekin aja di roti dan udah tinggal dikokop aja tuh es krimnya. Rasanya ngilu banget. Ya udah, selesai buat satu hari ini diatur makannya. Saya terima kasih banyak buat Kasadira udah mau buat ngaturin makan dan terima kasih juga buat kalian yang udah nonton. Dadah. Asli weh, konten makan satu harian ini menurut gue agak effort banget ya. Sampai pokoknya kita ke Batu buat cobain misoden bareng sama anak-anak kosan. Halo, welcome back. Yes, video kali ini video kita bakal seharian makan diaturin lagi. Yang kali ini bakal diaturin sama ibunya Kelly. Dan ini dia makanannya.
Oke, terakhir kayak diaturin makan sama Capelia tuh sebelum dia mengandung Kelly. Nah sekarang kita coba lagi pas waktu udah jadi emaknya. Dan baik bener loh makanannya. Karena ini cukup challenging sampai makanan yang ketiga. Jadi makanan pertama sebagai breakfastnya kita mau cari sourdough plus ice cream. Nah ini gue mencari di TikTok banyak yang menyarin kita ke roti arum ini. Nah di etalase ini tuh semua varian sourdoughnya dari roti arum. Ini gue pick 3 varian dari ada 4 macam dari etalasenya. Nah karena sourdoughnya udah dapet, sekarang kita move lagi ke minimarket buat cari es krimnya ya. Nah awalnya gue pengen cari es krim cup gitu guys, tapi nggak sengaja ketemu sama Frostbite yang dia ini apa ya? Es krim tapi kopi jelly gula aren. Alhasil ya gue pick ini. Kepo sih modelan kayak es krim Jepang Frostbite kopi gula aren. Ini nih yang menurut gue es krim tapi rasa gula aren tuh gimana sih rasanya? Oke, dari 3 varian sourdough yang udah gue beli, ini gue mencoba makan pakai varian ubi keju. Yang di sopan pertama dapat banget ini tekstur dia yang lembut, moist, terus harum. Ini udah enak tapi gue kepo banget sama si es krimnya. Kalau dilihat-lihat modelan bentuknya ini kayak baju tie-dye. Tapi ini ternyata seriusan ya, gula arennya tuh kayak berasa sweet legit gitu. Nah dia kan ada topping jelinya, cuma si jelinya ini tuh dia berasa kopi gitu guys. Terus ada yang lumer-lumer juga dari saus milky-nya. Pokoknya dia rasa Frostbite no play-play. Real ini mah Frostbite kopi jelly gula aren tuh bikin mood jadi slay ya. Ini enak kok Cipel. Oke lanjut di makanan yang kedua. Ini udah ada di Bakso Solo Kidul Pasar. Terakhir Capelia ke Malang tuh kita udah ngincer sama ini bakso. Pas nyampe di tempatnya semua cabangnya kayak lagi pada tutup. Jadi waktu kita kemarin bikin konten seharian makan bakso, ini Bakso Kidul Pasar tuh gak masuk di konten kita guys. Tapi ini seriusan salah satu tata tertinggi bakso gue yang ada di Malang tuh ini masuk guys. Wah kaldunya dapet, sambelnya nih yang nyiprat ke baju gue, dia pedesnya juga enak. Baksonya juga berdaging, kenyal. Aduh ya Allah. Terus sama lu harus tahu betapa enaknya si bakso gorengnya ini. Ini bakso goreng gitu guys, so even dia agak menciut gitu ya, cuma dia rasa dagingnya tuh aduh enak banget loh, real lo harus cobain sih. Anyway ditunggu di Malang lagi ya sama Sebucin sama Kelly juga buat ntar kita makan bakso ini Ci. Terus lanjut di malam harinya. Astagfirullahaladzim. Sumpah kaget demi Allah demi Tuhan. Ini challenge-nya kita pergi ke Soden bareng anak-anak kosan. Dari yang berangkat kita terang benderang sampai di Batu nih hujan, kita no mantel-mantel klub. Pokoknya kita terjang sampai ke tempatnya. Nah, flashback sedikit dulu waktu itu kayak gua, Cipelia, Karafi, Kalido kita pernah makan di sini. Nah, pas gua kesini agak sedih sebetulnya. Kayak gua ngisi voice over juga. Momen kita berempat tuh banyak tahu. Terus sekarang bedanya kita kesini sama anak kosan. Mungkin yang ntar pada akhirnya gue juga bakal kangen sama momen ini bareng mereka. So ya anyway, kita tadi pesan sekitar jam 9 kurang 5. Ini kita masih nggak tahu bakal nunggu berapa jam. Cuma katanya bisa 3 jam gitu. Nah di menit ke 40 mereka semua kepo. Ini kayak aku belum datang ya. Terus pas udah nyampe 1 jam 14 menitan gitu. Nah ini mic kita datang. Ini lebih cepat waktu yang kemarin gue sama Kalido sama Karafi Pelia juga kesini. Jam 10 lebih 14 tepatnya kita udah bisa makan mie kuah ini guys. Ini tuh mie nyemek gitu guys. Tunggulah, siapa yang kangen sama mie Soden ini? Si kalian udah lama ya gak kesini ya? Sama, gue terakhir kesini pun juga tahun 2023. Udah 2 tahun loh. Dan rasa pun tetap sama, cuma vibes-nya kali ini lebih menyenangkan. Jadi makannya jadi berasa lebih enak gitu. So ya, udah selesai. Makasih banyak Cipelia yang udah ngaturin. Makasih banyak juga teman-teman yang udah nonton. Dadah! Asli weh, kita cobain dalam 1 hari ini ya. Kita cobain makanan-makanan yang udah pernah dicobain sama Katasha Farasya. Oke, kita mulai ceritanya dari sini ya. Ini berawal dari semalam yang gue lagi ngepoin akunnya. Terus terkumpul lah niat kita cobain hari ini nih semua makanan-makanan yang udah dicobain sama dia. Oke, kita langsung masuk aja ya ke makanan pertama. Ini dimulai dari kita nyeplok telur dulu. Nah di video yang gue lihat, gue ngeliat tuh Katasha dia lagi makan telur dadar, terus tambah nasi, ketambah nama basreng, terus ntar ditambahin kecap gitu guys. Nah ini kebetulan banget gue masih ada stok basreng di rumah. Terus emang ini jujur sih ya, menurut gue makanan sederhana yang paling nikmat tuh telur dikasih kecap. Nah kalian setuju kan? Cuma beda penambahan basreng ini aja, kayak which is dia pengganti kerupuk sebetulnya. Cuma dia lebih pedas, lebih berasa asin micinnya gitu. Ini enak banget 9/10. Terus lanjut di makanan yang keduanya. Dari semua makanan-makanan yang dia udah coba ya, ini sebetulnya yang paling FOMO buat gue cobain. Ini kita mau buat es ngopi jelly ala Katasha Farasya. Buat ini tuh cuma butuh 3 bahan doang. Ini kita mau buat jelly dulu pakai 1 saset Nutrijel Coffee. Nah yang 1 saset ini tuh bisa kebentuk atau bisa kebuat jadi 3 gelas gini guys. Sembari nunggu ini ngeset ya, kita mau buat pakai 2 bahan lainnya lagi. Nah bahan yang kedua kita pakai 1 susu evaporasi aja sama 25 gram SKM atau sekitar kayak 2 sendok makan gitu. Nah by the way pas dia udah ngeset, lihat dia kenyal banget lihat. Ini masih bisa diseruput tapi kenyal yang gue bilang tadi. Tuh buat teksturnya, cuma buat rasa dia ya ampun ini manis. Dia enak banget kayak feel terus wangi kopinya dia berasa banget guys. Ini basicnya tuh udah enak. Sekarang kita tambahin susu sama es batu juga biar lebih dingin, lebih seger. Sementara yang 2 ini bakal gue simpen kulkas. Nah gairahnya tuh begitu pas si es batu ini tuh udah masuk. Ini jujur Malang kalau udah siang panasnya nggak umum guys. Bayangin siang-siang terus nyeruput ini, ini moodnya nambah. Ini es ngopi Nutrijel ala Katasha Farasya enak bener guys. Ini sih itu kan yang ngopi
kopi, tapi dia tinggi serat. Paham gak sih? Sama yang gue bilang tadi, wangi kopi dari Nutrijel ini tuh kayak dia juara banget. Kayak gue mikir orang-orang tuh ada ya idenya. Bahkan campuran susu yang gue buat tadi itu udah berasa jadi ada hint kopi-kopinya juga guys. Ini gak nyesel nyetok 2 gelas lagi di kulkas. Saya seru buat makanan kedua udah selesai. Lanjut terakhir makanan ketiga deh. Ini di malam hari sekitar jam setengah 9. Ini gue makan chicken wings, gue tambahin kecap. Ini gue pesen level 4. Biasa gue cupu sih makan beginian. Kayak kita cuma mampu tuh level 2. Cuma karena pening ya kepalanya jadi pengen yang pedesnya tuh langsung nusuk kepala. Pasti relate kan? Coba kalau misalkan ini diganti bakso yang pedes tuh lebih mantap. Yaudah, ini makin lama makin doer. Jadi kayak kita akhir aja video sampai sini. Makasih banyak yang udah nonton ya. Dadah. Bismillahirrahmanirrahim. Kuah pentol pedas Ales yang udah lama kita nggak makan. Wanginya ini terbaik banget. Di DM Kamakdo, MG Dalenaf, Ari apa kabar? Lah. Asli ya, mukbang pedes-pedesan lagi. Akhirnya gue pengen nyoba, kalian tebak makanan apa yang bakal kita makan hari ini. Kita kasih clue. Clue-nya berdaging, pedes, merah. Coba apa yo? Yaudah kasih inisial. Inisialnya pentol pedes Alesa. Ini ada bakso kasur, sikil pitik. Mau kita panasin dulu. Oh my goodness. Mampus. Ini kita panasin dulu around 10 menit lah biar sampai dia belubuk-belubuk. Ini jadwalnya gue juga pull cam dari kosan karena udah lama nggak pulang ke rumah. Mau pulang ke rumah ya kan, bakso Alesa ini tuh dekat sama rumah jadi kayak ya udah sekalian kita mampir dulu bentar. Anyway, nanti kan sebelum kita nyampe rumah, gue mampir dulu ke Indomaret buat kita beli ini. Nggak segar. Gue ngambil ini karena packagingnya bener-bener gemas. Nggak segar yang ada badaknya. Enak. Coba sih gue pengen cari Instagramnya La Segar. Oh iya bener, di sini udah ada packaging yang baru mulai dari 12 September dan gue baru ngeh. Dia ada TikTok ya, Twistokers. Oh jadi itu La Segar Twist lagi ngadain challenge seru Twistokers. Caranya, pokoknya kalian tinggal berburu ini La Segar. Yang pokoknya favorit kalian. Di sini gue ngambil yang jeruk lemon, sementara itu mereka punya varian apa lagi. Jadi ada yang orange lemon sama lece lemon. Kalau kalian udah berburu inilah segar twist yang favorit kalian yang ada di Indomaret, nikmatin promo spesial khusus di Indomaret dan menangin hadiahnya. Masa iya nggak ada hadiahnya kan? Oh udah mendidih. Oh, panas. Kayak gini bentukan kasurnya tuh dia kayak gak beraturan gitu guys. Nggak lupa, taruh lah segara ketinggalan. Kita jaga-jaga lagi kalau misalkan ntar ini habis. Lihat ada kayak soda-soda sparkling gitu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kuah pentol pedas Ales yang udah lama kita nggak makan. Wanginya ini terbaik banget. Wah. Sikil pitiknya gede-gede banget. Bersih. Ini kayak helpful banget sih La Segar. Oh ya anyway, kalau gue jadi kalian, kita ikutin challenge yang Twistoker itu. Jadi makanya buruan beli ini La Segar twistnya kan, terus kalian ikutin challenge-nya, rulesnya biar dapetin hadiah dan juga promo-promo yang menarik. Oh ya tadi gue waktu beli ini udah ada special promonya. Di DM Kamakdo, MG Dalenaf, Ari apa kabar? Lah, demi apa? Deg-degan. Kamakda tuh adalah salah satu food vlogger kesukaan gue dari zaman gue ngonten. Aku ke Malang tanggal lagi kosong nggak? Diajak. Deg-degan gimana dong? Siapa mbak? Tak mangan saya. Aduh, ini neraka kayak bocor panas banget. Bibir gue jedir. Maybe ini sopan terakhir karena perut gue panas bro. Demi keselamatan jiwa dan raga ya. Wah, udah mandi banget. Oh ya, jadi segitu dulu untuk videonya. Makasih banyak yang udah nonton. Dadah! Asli weh, mau nyoba asaran ini kita coba diatur makan sama Kalido. Alright, jadi Kalido adalah manajernya Bapak Raffi. Sekarang udah jadi temen deket kita juga. Jadi di makanan yang pertama, Kalido tuh nyuruh gue sarapan pakai nugget, tapi tadi dikasih cabai rawit aja. Ini pagi-pagi gue baru bangun tidur, langsung ke minimarket buat beli beginian. Ini kelihatan muka-muka bantalnya kan. Ini sesuai requestnya juga, udah gue campur pakai cabai-cabean. Ini nuggetnya crispy pisan, kalian dengerin deh. Ini seriusan lagi udah kayak gorengan, cuma bedanya tuh gorengan sultan. Gorengan sultan yang gue pakai yang ini ya, pokoknya Kenzler stick yang rasa pink, warna pink. Sok atau kalian kalau nggak percaya cobain. Ini tuh enaknya pedes sampai ke kuping anjay. Terus lanjut di makanan siangnya. Makanan siang kali ini dia requestnya kayak yang manis-manis. Intinya tuh ya, suruh gue makan kue cubit kasih topping almond. Ini pan gue cek yang jual kue cubitnya nggak ada yang kasih topping almond kan. Tapi tenang, gue punya kacang almond seplastik tadi. Ini kue cubit yang gue makan tuh gue request yang setengah matang. Itu angetnya kayak masih berasa, lumernya pun
juga masih berasa. Coklat dia tuh yang kayak nempel di mulut gitu loh. Ini baru gue nemuin lagi makanan kesukaan gue selain pancong setengah matang, ada kue cubit setengah matang. Ini juga enak. Ya ini sampai makanan kedua masih terbilang aman ya. Cuma ini requestan ketiga yang tidak disangka-sangka lagi adalah gue tuh disuruh puasa minumnya tuh cuma air putih. Baru kali ini sih gue minta diaturin makan kayak begini. Ya emang saya mau ngerti karena air putih itu adalah air yang bagus. Tapi ini kenapa kocak aja gitu. Jadi ya udah sekian, terima kasih banyak kali untuk diaturin hari ini. Ya udah, dadah. Asli weh, cukup kaget sama makanan yang gue makan seharian ini. Jadi seharian ini nih, mulai dari pagi sampai malam, makanan yang gue makan tuh bakal diatur sama Cafelia. Nah kalau kalian udah ngeliat videonya Cafelia, gue udah berhasil nih ngaturin dia seharian makan. Sekarang giliran gue yang diatur. Gue deg-degan parah karena makanan yang diatur nih, kalau kalian tahu, lihat deh. Bayangin, pembukaannya mie pedes ini sama bubur. Udah bener-bener dahsyat kan? Dan gue tuh udah pesen bubur juga yang semuanya tuh, bang, minta dipisah ya. Asli, gue balik dari Indomaret tuh udah ngebayangin bentukannya mie pedes campur bubur. Sama gue juga bingung ini enaknya diaduk atau enggak. Bismillahirrahmanirrahim, mari kita aduk deh. Gue ngeliat mie yang diaduk jadi satu kayak gini tuh kayak, aduh, seheran-herannya kenapa dia bisa kepikiran buat nyampurin makanan ini. Kalau ngeliat bentukannya kayak gini nih, apakah kalian bakal yakin buat makannya? Satu suapan dan juga ekspresi gue, kayaknya sih kalian udah bisa menyimpulkan lah ya. Di gue nggak masuk sama sekali karena kebayang lembek sama lengket si mie-nya. Tapi karena gue mikirnya ini tuh belum terbiasa ya, mari kita cobain sekali lagi. Iya sih, gak masuk. Udah, gue nggak sanggup, kita langsung masuk makanan kedua. Di makanan kedua di siang hari ini tuh gue disuruh makan nasi padang plus mayonaise. Nunggu amang yang nganterin lumayan lama ya. Sebenarnya kalau pas siang ini tuh dibilang lapar sih ya nggak lapar banget, ngerasa kenyang juga nggak. Jadi kayak waktunya tuh kayak nanggung. Gue masuklah ke dalam buat nungguin si amangnya datang. Sampai kebetulan ngeliat si Ciprut yang lagi makan kayak gini teh kayaknya enak. Makan apa sih, Put? Kayaknya enak, renyah, berisi. Ini teh kacang. Bukan, ini teh telur. Kacang. Telur. Oh, kacang telur Garuda. Pantes, pas gue mindahin belanjaan grocery shopping tuh ada yang ngambilin ternyata si Ciprut. Nih cocok sih kalau case-nya kayak gue, kayak nggak lapar-lapar banget, kenyang nggak kenyang banget. Ini bisa sih jadiin snack penunda lapar sampai nasi padang gue dateng. Alright, di makanan kedua ini sih gue nggak terlalu banyak mikir. Kayak nasi padang tuh sebenarnya udah enak kan. Terus mayones juga kayak nggak not bad banget kan. Tapi kalau misalkan ini digabungin jadi satu, gue nggak tahu ya. Nah, yang gue rasain tuh aneh. Tapi cuma di awalnya doang. Karena di mulut gue tuh langsung ketemu sama namanya creamy mayonesnya. Nah, sebenarnya nasi padangnya juga kan udah kayak lembek gitu kan. Tapi ini tetap masuk di gua kok, dan gak tau ya, kita coba ke si Putri. Dia terkejut dan juga terheran-heran. Katanya kenapa ada nyemek-nyemeknya di sendok. Nah kalau menurut dia nggak suka. Kalau gue sih ya suka-suka aja. Terus di makanan terakhir di malamnya, gue disuruh beli bakso. Gue ambil tetelan, bakso urat, bakso halus. Terus juga gue pesen sama namanya es batu. Nah si es batunya ini nih yang jadi masalahnya. Karena sesuai dengan perintahnya ya, gue harus makan bakso ini tuh pakai es batu. Seumur-umur gue makan bakso, asli gue nggak pernah macem-macem buat nyobain makan bakso kayak gini. Karena bakso adalah is my life, jadi gue takut ngerubah rasanya. Dulu tuh pernah gue diaturin Bapak Raffi beli bakso tapi nggak pakai bakso. Nah itu masih mending, tapi ini lihat definisi nge-freeze. Demi apapun Cafelia ini kacau parah. Gue sampai lihat di kuah baksonya tuh lemak-lemaknya sampai menggumpal. Kuah baksonya sih gue enggak, cuma kalau baksonya sayang banget ya ampun kalau nggak dihabisin. Tapi ya udahlah ya, sekian, terima kasih ya Cafelia udah diaturin. Terima kasih banyak yang udah nonton. Dadah. Asli weh, ini dia jadinya kalau dalam satu hari ini nih kita diatur makan sama Kamario, mas bucinnya Cafelia. Akhirnya komplit sudah untuk pasangan bucin satu ini. Gue recokin buat aturin makan gue dalam satu hari ini. Dan langsung mulai versinya mas bucin ini untuk makanan yang pertama. Buat makan paginya, makan ubi cilembu atau ubi madu rebus pakai apel sama susu oatmeal. Ubi cilembu. Mau gak mau nih, jadi ya saya harus keluar dulu buat cari eta ubinya. Man nih teh kalau lihat-lihat di luar teh kayak panas pisan. Gue tahu kulit gue udah rada gosong gara-gara event Porprov kemarin. Jadi biar nggak tambah gosong lagi itu sunscreen wajib ya. By the way, kalian wajib juga deh cobain yang Enpur yang si Kabit The Sun ini. Karena dari ingredientsnya kalian bisa lihat itu tuh natural dan juga aman. Ini pakainya juga 2 jari juga udah cukup. Dan yang bikin gue suka sama sunscreen ini tuh adalah gampang banget ngeblendnya, masya Allah. Udah gitu tuh no wet case club. Terus di endingnya tuh dia glow finish and lightweight. Berasa kayak kulit gue tuh lembab, tenang. Karena emang dia tuh punya kandungannya si Calif Water. Dan pantas juga ini jadi nomor 2 sunscreen terlaris yang ada di TikTok. By the way, ini juga aman untuk kulit kalian yang berjerawat, sensitif, dan anak usia 3 tahun. Okur, ini kulit gue udah terprotek, tinggal berangkat aja. Tapi dibuntutin sama si mama. Katanya gosokan udah kelar, sekarang waktunya ikut kamu. Tujuan pertama gue ke minimarket dulu buat cari apel sama susu oat milknya. Terus gue ke tempat ubi cilembunya, gue nemu di daerah Borobudur. Di sini tuh bisa beli yang matang sama mentahannya. Dan kalau yang matang tuh teknik masaknya di oven, bukan direbus gitu. Jadi ya udah, akhirnya gue beli
mateng yang sekilo. Terus kata si mama nambah yang mentahannya juga deh. Baiklah, boleh. Dan kita bawa buat dimakan, tapi di bawahnya tuh rada nyelentang. Karena si nyonya-nyonya satu ini dia minta ngebahas Allahu Akbar. Ya, jadi gue kayak nggak pengen ngebahas, gue ngeliat aja deh. Tapi bohong. Ini Komario, Mas Bucin, punten. Baksonya dikit doang kok, seriusan kayak cuma semangkok doang. Habis ini tuh, lihat pan, kita makan ubi cilembunya. Ini ubinya udah nggak usah ditanya enak atau enggaknya, pasti jelas enak. Dari warnanya, wanginya, terus rasanya yang legit manis tuh, beh. Jujur gue lebih suka versi yang di oven ketimbang direbus. Terus gak boleh lupa juga sama apel. Sedih banget, ini tuh apel yang gue temuin semuanya pada gabus. Jadi kayak kurang gitu kalau misalkan rasanya pas dikunyah teh. Dan terakhir minumnya pakai oat milk. Mau oat milk, soy milk. Gue suka banget sama jenis susu yang ini nih. Jadi closingannya minum ini tuh mantap pisan. Nah, terus kita lanjut ke siangnya. Buat makan siangnya boleh makan tempe tahu rebus pakai dada ayam di fry pan sama brokoli. Lihat kan? Gue suka banget dari makanan pertama sampai yang kedua siang hari itu pada healthy semua. Pokoknya perkara sayuran yang timbang direbus doang tuh gue suka banget. Apalagi tahu tempenya timbang direbus juga gue juga demen. Terus ini dada ayamnya kan gue udah marinasi banget ya kan. Jadi bumbunya ini rada keasinan, mohon maaf. Yang gue pengen nambahin saus juga sebenarnya, tapi kayaknya nggak butuh sih. Okur, makanan kedua beres. Sekarang kita masuk ke makanan tiga yang di malamnya. Nah, buat makan malamnya, karena Ali suka pentol alesa, boleh makan pentol alesa. Terus tapi tetap harus minum jus strawberry pisang. Mantap. Mantap betul pokoknya mah. Sampai detik ini makanannya tuh enak-enak. Gak ngerti lagi mantap kau Mas Bucin. Apalagi malamnya disuruh makan pentol pedes Alesa. Ini udah kayak waduh mood gue banget deh. By the way, tapi kalau diinget-inget sehari ini gue udah makan 2 kali bakso loh. Alah, gak apa-apa, ini enak. Apalagi dari pentol pedes Alesa yang kuahnya tuh merah, pedes. Terus ntar kalau udah jontor nih tinggal minumnya jus pisang stroberinya kan. Seriusan nikmat mana lagi yang kau dustakan. Terima kasih Mas Bucin dan terima kasih banyak juga yang udah nonton. Asli weh, happy banget kali ini buat konten diatur makan lagi sama Cipelia. Bayangin aja, ini makanan yang diatur tuh bener-bener enak-enak semua. Oke, sekarang kita bakal explore Jakarta buat cari makanan-makanannya ya. Nah, kayak opening gue bilang tadi, hari ini gue minta tolong buat Cipelia buat ngaturin kita makan lagi. Terbaiknya adalah setelah dia ngirim list makanannya, kayak gue liat kok enak-enak semua. Cuma dia bilang ini makanannya nggak boleh di order secara online, jadi kita harus cari kesana langsung. Dan ya, di hampir jam 9 pagi kita udah mulai coba cari makanan yang pertama. Ini please, masih pagi tapi matahari udah kayak nyengat bangga. Dan ya, di makanan yang pertama Cipelia kan request buat kita minumnya pakai hydro koko. Jadi kita melipir dulu ke Indomaret hela. Ini yang kata gue teh kenapa bisa pas banget juga. Jakarta di jam segini tuh udah panasnya udah nyengat. Apalagi gue juga motoran kan. Nah, yang panasnya kayak gini tuh yang biasa tuh bikin lelah. Apalagi gue ngerasa ini si amang gue kan juga narik ya. Pasti ngerasa capek banget. Makanya pas gue sampai ini gue kasih juga ke amangnya. Dan kebetulannya minuman itu yang diatur sama Cipel juga. Nah, buat makanannya si Cipel tuh request buat kita makan ini. Ini konsepnya sarapan sehat weh. Ini ngomong-ngomong yang tenggorokan gue udah kering banget. Ini berasa lega pisan waktu air kelapanya teh kena tenggorokan gue. Yang awalnya tuh bentukan badan gue udah kayak lesu, loyo gitu kan. Tapi ini dikit-dikit kayak semangatnya tuh berkata naik nih. Tambah lagi gue tuh belum makan apa-apa ya kan. Jadi si tuna kado sama si hydro koko tadi tuh bener-bener penolong Ini tuh bisa dibilangnya kayak sandwich atau roti lapis ya. Sama aja gak sih? Pokoknya gue suka sama rotinya dia yang kering sama renyah. Isinya menurut gue juga lumayan banyak. Dan porsi ini cukup menurut gue buat gue sarapan pagi hari ini. Dan ya makanan pertama udah, kita lanjut di makanan yang kedua. Makanan yang kedua ini bener-bener gue tuh gak expect banget guys. Nah, Cipel tuh ngaturin gue buat makan nasi padang. Cuma gak expect banget tepatnya bener-bener nyelip kayak begini. Nama warung padangnya tuh Minang Satako. Pas gue dateng yang beli tuh bener-bener kayak gak berhenti. Jadi udah ada yang pergi datang lagi, ada pergi datang lagi. Jadi gue makin kepo buat rasanya. Dan Cipel nyuruh gue buat pesen pakai ayam bakarnya mereka. Ternyata ayam bakarnya tuh taruh di belakang, bukan di etalase. Makanya gue cari kayak ayam bakarnya tuh mana nggak ada. Dan ini bentukannya untuk satu porsinya guys. First impression gue ini bumbunya banyak banget. Tapi kalau buat gue nih nasihatnya menurut gue kurang. Kayak emang kita harus ngebungkus aja nggak sih biar dapetnya tuh banyak. Tapi ini pas gue udah nyobain ya, aduh jangankan makan pakai ayam bakarnya, kita makan pakai nasi sama bumbunya aja udah enak banget. Weh anjay lah, ini ayam bakarnya juga enak pisan. Dia tuh nggak cuma semuki doang rasanya, tahu si rempah bumbu bakaran dia teh nempel. Bahkan sampai daging dalamnya pun juga masih berasa. Dan satu lagi karena gue kurangnya, akhir gue nambah lauk cumi karena tadi begitu datang gue salpok sama ini. Dan kagetnya adalah gue makan sebanyak ini kayak cuma habis 40.000. Ini udah jadi list makanan di Jakarta yang enak menurut gue. Ntar gue kalau kesini gue bakal beli lagi. Sekarang waktu kita pulang udah nggak sanggup di luar karena makin panas. Dan ya ini makanan pagi sama siangnya teh udah. Tinggal yang terakhir di malam harinya. Ini kita berjumpa lagi di Firepot. Nah gue
gue tuh juga udah tahu tempat makan ini guys, cuma kita belum pernah nyobain aja. Biar kayak udah praktis, gue pesen menu setnya aja. Terus sesuai requestnya Kapele, kita pakai kuahnya tuh pakai kuah soto Andi. Nah kalau udah menu set kayak gini udah lumayan banyak menurut gue buat gue seorang. Gue tuh paling demen juga kalau makan kayak gini, dia sayurannya tuh banyak. Awalnya tuh gue malah pengen pesen yang set sayurannya aja, tapi jatuhnya kayak nanggung, yaudah kita makan yang ini aja. Nah by the way, ini begitu gue seruput kuah soto, gue langsung flashback sama kuah sotonya Mbah Aing. Persis dari rasa segernya sama ada banyak minyaknya juga. Dan ini panas banget demi apapun. Nah gue juga suka sama si sengkel sapinya. Even dia udah nyebur di situ lama, jadi dia nggak keras gitu waktu digigit. Cuma dia bener makannya kayak bener-bener panas, jadi kayak menyala congorku. Ya udah, jadi itu dia makanan diatur dalam sehari ini. Ini makasih ya Cipel, makanannya enak-enak, dan makasih juga buat kalian yang udah nonton. Dadah. Nah, asli weh, kalau yang ini pertama kali kita mau coba diaturin makan seharian ini sama Mas Nonik Menis. Ya Allah, Mas. Oke, ini dimulai dengan ke susu Mas. Isu-isu iki wes njajah pasar Klojen. Pokok kudu 30.000 iki entek ndek gini. Ya gue mau langsung beli kue lumpur, terus habis itu sama bakso goreng. Kayak makanan kita dapet 2. Jadi makannya kita langsung bawa ke tempat gym-gyman aja. Karena biar sekalian berangkat pagi ini kita langsung nge-gym. Tipe bakso goreng dia yang kopong tapi renyah, berdaging juga. Terus kalian kalau makan ini wajib pakai sambal bangkoknya ya. Soalnya kuncinya tuh di situ. Terus habis itu kita comot kue lumpurnya. Ini gue beli varian keju dan juga kepala. Dari pertama gue dapetin ini sampai tau gak sih tempat gym-gyman, dia masih panasnya tuh awet guys. Nah ini kalau boleh nge-ranking, dia tuh nomor satunya top jajanan pasar yang gue suka. Dan di siang harinya ini tuh gue udah order CI Indonesia. Pas banget, ini tuh makanan sebenarnya udah lama banget gak kita order. Ini gue beli agak banyakan dan kita pun belinya di GrabFood. Ini tuh after long time tinggal di Malang dengan segala gedebuknya selama 2025 ya. Kayaknya tuh gue deserve buat beli apapun makanan yang gue pengen. Apalagi tuh ngerealisasiinnya tuh pakai diskon tertinggi di GrabFood juga. Bener, diskon tertinggi akhir tahun kalau kata gue. Dia tuh pokoknya ini diskon puas sampai dengan 100.000 plus potongan langsung sampai dengan 100.000 juga. Makanya kenapa kita beli 3? Karena itu. Jadi gue sampai nambah longboard sei campurnya. Karena biar apa? Ya biar enggak dong, ya biar puas lah. Mumpung yang gue bilang tadi tuh lagi ada diskon tertinggi di GrabFood, sembari makannya nonton Netflix, dan karena punggung gue kemeng ya, jadi kita pindah ke kamar dan lu tahu apa? Kita ketiduran. Ini bangun gue di hampir jam 4 dengan rasa perut gue yang ya Allah dia lapar lagi. Dan ya udah, lanjut makan sei Indonesia lagi karena kita tadi beli banyakan. Nah kalau tadi siang yang gue makan yang varian dagingnya, sekarang yang varian ayamnya. Jadi benar dengan menu yang berbeda juga. Tapi kalau dipikir serius ya, sei Indonesia tuh emang aman banget buat makan rame-rame. Menurut gue dia rasanya tuh konsisten, terus porsinya juga puas. Pokoknya gue suka kalau misalkan makan ini semua sambel ini kita ublek-ublek jadi satu. Pokoknya tuh biar semua kecampur kayak gini nih. Nah beda tapi bukan cuma buat makan bareng aja. Ini tuh menjelang akhir tahun gini juga ternyata nih di GrabFood tuh juga bisa beli hampers tahu. Lagi-lagi ntar kalian tuh pakai deh diskon tertinggi akhir tahun. Pokoknya ini sampai dengan 350.000 rupiah. Bener-bener kacau kalau kata gue. Saya udah kelar. Jadi makan hari ini cuma diatur 2 kali aja. Makasih loh diaturin makannya nggak susah-susah. By the way, kalau kalian mau makan enak sekarang atau mau siapin hampers buat akhir tahun besok, cobain pesannya di GrabFood aja. Oke, jadi segitu dulu deh untuk videonya. Makasih banyak yang udah nonton. Dadah. Asli weh, abis dari seharian kita main bareng yang di Malang, besoknya gue nantangin kayak Kasadira aturin makanan aku dong dalam seharian ini. Oke, let's go, kita WA namun kita berlanjut di DM TikTok. Oke, baik, kita mulai di makanan pertama. Kita harus makan bisutel. Ini konsep makanan simple, tinggal microwave doang, tapi Kak Apip ketagihan. Oke, pertama-tama bihun tadi udah kita microwave. Bentar kalau udah mateng kita masukin ke susu, terus bumbu sama telur yang kita kocok. Habis kita tambahin pakai mozzarella dan kita microwave lagi. Kalau yang tadi 1,5 menit, sekarang 5 menit. Jadi di menit 3,5 sebenarnya wangi udah keluar dari si microwave-nya. Bener-bener yang wangi creamy, gurih, dan bentukannya kayak gini guys. Dia panasnya tuh awet banget, bejir. Ini niat hati kan pengen makan nunggu dingin, cuma ntar keju mozzarella tuh nggak lumer gitu. Tapi ini swear dia panas abadi coy. Buat rasanya sebenarnya nggak neko-neko guys. Gue pengen nyoba makan ini nunggu dingin dulu ya. Jadi ntar kita ketemu lagi di siang hari buat makanan kedua. Nah ini kita bakal balik ke kayu tangan lagi buat kita cari makanan yang satu ini. Nah karena pas udah nyampe sini gue juga bingung gue pengen beli apa. Kita tanya rekomendasi dari masnya apa yang harus kita coba. Disaraninlah sama yang box ungu ini guys. Lihat dia punya gambar lucu kan, bolu coklat mewah ini kelihatan kayak rasa sama tempting banget. Jadi kayak oke sih ini kita ambil aja. Niat awalnya cuma kita pengen bawa 2, cuma nggak jadi kita tambah 2 lagi. Jadi kita bawa 4. Ini varian barunya bolu Malang Singosari yang Royal Choco ya. Ini buat orang rumah juga sekalian. Oke, kita udah lihat dari gambarnya. Cuma isi asli dalamnya kan gue kepo banget ya. Dibuka, waduh. Kelihatan itu tuh si coklatnya tuh nyoklat banget. Kalau masalah bolu kukusnya mereka gue udah kayak oke. Tapi buat coklat ini gue belum pernah nyoba dan dia ada 3 layer. Pas kena gigitan tuh kayak oke, dia enak. Menurut gue dia bukan tipikal coklat yang giung gitu guys. Dan buat dimakan banyak tuh tetap oke. Ini produk barunya sebenarnya bukan cuma rasa, tapi bisa dijadiin cerita buat kita bawa pulang, buat di-share ke orang tersayang juga. Apalagi nih di satu gigitnya tuh dia tuh punya ada cerita manis tahu. Jadi dia bener-bener yang kayak bolu kukus coklat, dia yang kayak sama
semewah. Nah anyway, kalau teman-teman ntar nyoba nge-review ya, kita bisa dapetin voucher juga. Ntar coba deh. Nah kalau sekarang tugas gue pergi ke Ranch Market, buat kita lagi nyari daging wahyu buat kita masak lagi buat makanan malamnya. Kita ambil yang ini aja buat kita ntar masak wagyu cabe ijo. So far gue liat-liat cara masak Quesadilla tuh nggak tahu kenapa kayak dia simple, jadi bikin kita ngikutnya tuh gampang. Si wahyunya udah mateng dimasak pakai butter. Terus buat sambelnya tinggal rebus aja kondimen semua ini. Tinggal tambahin kaldu bubuk, gula, sama gue tambahin garam juga. Terus digerus, kalau udah tinggal tambahin minyak panas dan masukin daging wagyunya ke cobek ini. Kalau gue rasa nih, jangan salah, dia walaupun bentukannya lokal gini ya, tapi tetap kayak mewah tahu. Nggak tahu kenapa after makan ini ya, gue jatuh cinta sama sambal hijau. Edan kamu kacau, enak banget. Happy sekali kita suruh cobain masakan-masakannya simple tapi enak. Saya thanks Ibu Jiji udah diaturin, dan makasih juga buat kalian yang udah nonton. Jadi segini dulu, dadah. Asli weh, sebenarnya buat 12 jam kita ngentang di kereta cuma makan segini tuh kurang. Jadi ini dia makanan-makanan apa aja yang gue makan selama perjalanan ke Jakarta naik kereta ini. Oke, buat makanan yang pertama, kalau di kereta ini tuh ada menu namanya tuh sei sapi ya. Itu udah otomatis bakal gue ambil. Betul, gue salah satu pecinta sei sapinya kereta. Dari rasa, terus sambelnya yang enak, wanginya yang dahsyat. Itu jadi menu nasi yang gue suka di kantin kereta ini guys. Sambelnya tuh bener-bener yang gak digerus alus. Jadi tuh pedesnya makin keluar banget. Dan seinya mereka tuh bukan tipikal yang short plate gitu yang gak ada lemaknya. Daging semua, tapi dia smoky, bumbunya dapet. Pokoknya dia enak deh. Nah, terus selain sei sapi ini, kan gue akhirnya main ke kantin kereta. Ini gue mau cobain macanya mereka. Gue pikir kayak ya udahlah maca gitu. Cuma di sini hint pahit dari macanya tuh dapet guys, which is ini enak, gue suka. Terus gue mau cobain sama ini kopi susunya. Bagi gue yang kurang pecinta kopi yang rada strong, gue prefer buat ngepick matcha aja. Tapi sebetulnya tuh dia masih ada rasa semut, ada rasa manisnya dari si susunya itu kok. Nah terus gue juga ada pesan salad sayur. Gue kurang tahu dressing apa yang mereka pakai ya. Yang jelas rasa peanutnya ini enak sih. Gue tuh sebetulnya jarang suka sama namanya peanut sauce, tapi ini dressingnya enak. Nah terus lanjut masih ada satu menu. Nah kalau gue lagi pengen makan ayam goreng pas di ulang tahunan itu, pasti gue bakal beli si nasi gorengnya ini guys. Iya, ini ayam gorengnya tuh percis banget. Jadi tiap kali gue makan ayamnya, gue tuh keinget kayak waktu gue ulang tahun sih mama buat nasi kuning, ada tambahan ayam gorengnya. Nah jadi si ayamnya itu tuh persis banget sama yang dibuat sama si mama. Terus lanjut, gue menemukan ada odeng ternyata di sini. Ini odengnya masih ngebul banget, cuma pas gue cium-cium ini aromanya wangi. Ini tuh gue lupa kita dapat berapa tusuk odeng gitu intinya. Nah buat rasa kuahnya sendiri, dia tuh kayak lebih ke asin gurih. Saran gue kalau kalian pesen ini, kalian tambahin sausnya, itu bisa memperkaya rasa. Jadi ada spesinya dapet, asin gurihnya dapet, jadi lebih flavorful gitu guys. Nah sebetulnya kan buat makanan-makanan berkuah di kantin kereta tuh banyak ya. Tapi gue kalau misalkan udah suka sama satu makanan, pasti gue bakal pick itu terus. Ini kalian bisa cobain deh, sama namanya bakso enak. Ini kuah baksonya aduh seger banget tau. Emang sengaja ini tuh konsepnya kayak save for the last. Kayak yang paling enak tuh gue taruh terakhir deh. Menurut gue dia tuh punya bakso cukup berdaging sih. Tapi sayang banget isinya cuma ada 3 or 4 biji gitu. Baru gue sebetulnya kalau makan bakso tuh kan kurang ya kalau misalkan pakai mie. Kalau dipikir-pikir selama perjalanan 12 jam gue kayak bisa deh makan ini tuh 3 cup. Deh kalian ingat-ingat namanya tuh bakso enak. Emang beneran enak. Kayaknya udah segini dulu deh buat makan di keretanya. Terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton. Pokoknya see you di video selanjutnya ya. Dadah. Asli weh, apa aja yang gue makan ya malam ini yang kali ini tuh edisinya diaturin sama FYP TikTok. Hola. Ini salah satu request yang paling banyak juga yang sering gue dapetin. Let's go, sekarang kita buat makanan kita kali ini diatur sama FYP TikTok. Sebenarnya mikir ngeri-ngeri sedep sih ntar makanan kita dapet tuh apaan ya. But anyway, gue juga barusan balik dari latihan. Jadi pas banget anak-anak cacing di perut gue tuh kayak meronta-meronta karena lapar. Kita langsung cek aja makanan yang pertama. Scrolling, akhirnya nemu videonya mamanya Sabiru. Jadi kalau dilihat bunda nih lagi makan kepiting gajang-gejang. Oke, sekarang kita cari aja langsung di GoFood. Nah, di sini tuh gue nemuin ada fitur yang namanya Restoran Buy One Get One. Asik. Happy nih kalau gue nemu yang kayak gini. Sekarang kita cari kepitingnya dulu dan akhirnya kita nemu sama namanya Warung Lamongan ini. Jadi gue pilih lalapan Warung Lamongan terus cek menu kepitingnya mereka. Iya, karena bahannya kepiting jadi pikiran gue yaudah sama-sama kepiting. Dan akhirnya gue beli di sini tuh kepiting saus Padang. Kita tuh dapat 2 kepiting betina yang sebenarnya gue makan itu kayak rada-rada yang enggak gitu loh. Ini asli dah, kemarin banget kita barusan makan kepiting sampai bibir gue jontor karena alergi. Aku sekarang kena aturannya tuh kepiting lagi. Tapi nggak apa-apa. Kalau gue punya alergi kepiting tapi masih gue terabas karena di bagian cangkangnya ini nih yang paling gue suka. Karena banyak banget isinya telur semua. Pokoknya endok muting, enak pol sumpah. Dan ini pun gue nggak bisa makan banyak sebenarnya. Bibir gue udah kerasa kayak pengen bengkak lagi ya. Kita mau langsung lanjut makanan kedua. Kita scrolling lagi. Karena itu lumayan lama scrollingnya kayak nggak nemu nih makanan-makanan apa ya. Tapi endingnya kita nemu makanan rice box. Langsung gue
cari namanya Travel Belly. Itu salah satu resbox yang udah kejamin banget soal rasanya. Dia kelihatan nih di bagian atasnya Bestoran Brand Fest 88. Ini kacau, gue pesen 2 menu, ternyata yang dateng 3 menu. Dan karena kebetulan emang sekarang lagi promo 88 ya, apalagi di tanggal kembar ada buy one get one dari merchant favorit kalian. Gue yang sejauh ini udah pesen kepiting sama resbox ini tuh kayak banyak banget dapetin potongan harganya. Ini bisa juga tipsnya kalau lagi pengen hemat, asal kalian gak kelewatan promo-promonya di GoFood. Pokoknya jangan kelewatan deh, pasti ada promo. Dan makanan yang gue makan sejauh ini tuh enak-enak anjay. Nah yang gue makan itu pakai beef saikoro, terus dicampur sama mushroom sauce yang dia gurih, enak, creamy. Terus saikornya juga juicy kayak enak banget. Nah, terus makanan 2 lain ini sebenarnya buat mamang masih siprut. Pokoknya mah jangan kelewatan sama Bestoran Brand Festival 88. Terus tanggal kembar paling hemat beli 1 gratis 1 dari resto favorit kalian ya. Alhamdulillah makanan kedua pokoknya enak lagi. Sekarang kita langsung masuk ke makanan yang ketiga. Aku lanjut makanan yang ketiga yang kita scrolling nemu sama namanya Mamang Sate. Mungkin dia bosan, jarang digoyang. Okur, ini gue nemu lagi yang paling dekat sama rumah. Gue pun baru tahu ternyata ada tukang sate juga di deket rumah gue. Kayak jaraknya cuma 1,4 kilo doang. Di sini depan gue pesen 1 porsi sate sama 1 lontong. Emang gak tau kenapa dapatnya 2 lontong sama ditambahin 2 kerupuk juga. Ini emangnya baik banget, semoga rezekinya ngalir terus ya emang ya. Ini gue beli 10 tusuk tuh kurang karena gue gak expect anjir, kayak enak ternyata satenya. Nah sejauh ini pun bisa makan enak dan hemat juga karena pasti ada promo di GoFood. Saya sekian untuk makanan diatur sama FYP TikTok kali itu enak-enak semua. Asli weh, ini jadinya kalau Fahri Marki Bok, mari kita lebok edisinya ngaturin makan gue dalam 1 harian ini. Oke, ini gue nggak tahu tindakan gue bener atau salah yang hari ini gue minta aturin makan sama dia. Yap, ini dia Mamang Fahri yang dia punya imajinasi amat sangat membagongkan. Cukup kaget sedikit, nggak ada yang banyak. Karena lu lihat ini dia makanan yang dia atur. Dan ya udah gue berserah diri, kita langsung masuk ke makanan yang pertama. Jadi di sarapan paginya nih dia minta dibuatin omelet, tapi isinya tuh diisi duren. Kita buatlah pakai 2 butir telur ya. Dan gue rencananya pengen buat kayak omelet-omelet yang di restoran itu, tapi nggak tahu jadi apa enggak ya. Tapi jadi. Nah terus katanya dia omelet ini tuh nanti bakal dimakannya pakai bubur. Terus si buburnya dikasih whipped cream. Coba kita buat dulu whipped creamnya. Kalau udah jadi tinggal taruh di atas buburnya. Terus lanjut si omelet yang kita buat tadi taruh di atas whipped cream sama buburnya. Oke, ini kita coba sopan yang pertama. Gak tau kenapa rasanya kayak gue lagi makan pos ketan legenda tapi rasa duren. Durennya ngena, whipped creamnya manis rasa vanilla. Cuma bedanya gue pakai bubur nggak pakai ketan. Masuk sih tapi lucu gitu rasanya. Oke, makanan pertama aman, kita masuk makanan kedua. Yap, makan siangnya dia request pakai seblak Mamang Rafael. Alhamdulillah ya makanan kali ini buatnya simple ya, tinggal alusin kencur sama bawang putih, halusin lagi cabe, terus jangan lupa ntar lu tambahin garam, micin, totole, semuanya deh. Nah sebelum ngulek tadi juga gue udah rebus kerupuknya yang gue tambahin minyak. Jadi ntar ngulek beres, kerupuk juga beres. Nah terus step selanjutnya tinggal tambahin minyak panas gitu kan. Tapi maafkan ini kayak sambal gue bener-bener mandi sama minyak. Lah ceblok siji. Aduh. Ya tuh bihanes gue udah pernah buat seblak ini sih. Nah kali ini gak tau kenapa pedes banget ya. Nah dari seblak ini nih si Fahri request makannya harus pakai nasi. Katanya tuh bakal enak banget. Boleh, marki chop. Mari kita emplok. Rasanya kayak opet raju Uncle Mutu. Maafin Fahri, ini bagi gue aneh karena lebih enak makannya digaduin kayak gini. Oke, makanan kedua selesai, kita lanjut makanan ketiga. Malam ini gue mau cosplay jadi Fahri yang rambutnya dikedepanin gini kan. Nah di makanan malam ini Fahri minta untuk makan pete sejumlah 16 biji sama nasi yang totalnya 16 biji juga. Gue nggak ngerti, nggak paham kenapa bocah ini ngide kayak begini. Ini terusan demi udah komplit 16 biji ya. Dan kalau ini soal makan pete nggak masalah sih, karena gue suka banget sama pete. Jadi tuh pete enak banget kalau misalkan digadok kayak begini nih. Mak minusnya kenapa nggak ditambahin sama pecel lele gitu, pan enak ya. Dan terus tambahan dari Fahri, gue harus minum jus. Jadi itu jus kolaborasi antara mangga dan juga mengkudu. Jujur itu nggak buatnya, nggak minumnya. Waduh banget pokoknya. Jujur mangganya tuh enak banget. Tapi rasa mengkudunya tuh kayaknya gerak di tenggorokan, tau gak sih? Ini thank you ya Fahri udah ngaturin gue dalam seharian ini. Makanannya enak-enak semua kok. Enak. Ah ini nggak, gue tahu ini gue sumpah. Atau kalau makan gigit jadi kayak biar dia nggak keluar. Cek 1 2 3. Duar. Kurang ajar sianya. Jadi gue ngeluarin sesuatu. Ini sebelum ini disikat sama Surya, Putri, Mama, Bapak, ya kan? Assalamualaikum. Kita mau makan risol-risol dari risolnya Kapadilo. Nah gue tahu Kapadilo ini waktu dia tuh jualan di sekolahannya. Terus singkat cerita akhirnya kita dapet ini. Dikirimin sama Kapadilonya banyak banget, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Terus ini. Nah ini kemarin gue ngeliat di kontennya Cinana dan juga sama kontennya Kapadil juga. Dia buatin ini. Risol Megalodon. Kalau orang Volley namanya siapa? Megawati. Kalau yang satunya sama. Nah ini kan gue lihat ada beberapa varian. Ada yang cheese mayo, ada yang ini megalodon, terus ada yang ayam suwir, ada yang mentai, sama ada yang coklat
keju. Ini yang pasti bakal kita goreng sama cheese mayo dan juga yang coklat ya. Terus yang ini kita simpan lagi aja di freezer sini. Dah, halo. Ini risol megalodonnya. Sisi sebelah kiri ini ada risol mayo. Pokoknya yang ini yang coklat. Nah, menurut kalian kita coba yang mana dulu? Apa? Lebih keras. Oke, yang coklat dulu boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kayak dia mah sangat banyak buat ngasih coklatnya. Terbukti sampai dia moncrot-moncrot begini kan. Nah, saya kurang lebih begini. Ini ada pisang. Oke, coklat udah sekarang yang keju mayo or itu pokoknya. Enak banget. Yang ini cheese mayo namanya. Keluar di depan dan keluar di belakang. Udah telurnya juga di dalam. Ini enggak, gue tahu ini gue sumpel. Atau kalau makan gigit jadi kayak biar dia nggak keluar. Tapi gue akuin enak. Alright, tampak luar bagus, belakangnya buar, gosong. Potong kali ya? Enggak, ini kegedean pisaunya, kita ambil yang lebih kecil ya. Wanginya kecium tau. Nice. Bentukannya dalamnya kayak gini. Ini ada sosis, ada smoked beef, sama ada ini saus mayonya tadi juga. Bismillah. Gue lebih suka yang ini, bener-bener suka yang ini. Ini diseruput enak banget. Ini selain kayak krim mayones or whatever it is, dia ditambahin sama keju parutnya. Ini enak banget. 9,5/10. Lebih dominan ke manis, bukan ke asam gitu loh mayonesnya. Kulit-kulitnya juga tipis. Ya bagus sih kalau tipis. Sosisnya juga enak. Tapi sosis apa sih? Ini sosis tuh ada keju juga di atasnya. Gua tau nih sosis apa? Premium, of course. Teman-teman bisa banget cobain. Saya terima kasih kepada lo udah dikasih cicip si risol megalodonnya ini. Sukses terus buat dirimu. Jadi segini untuk videonya. Makasih banyak yang udah nonton. Dadah. Asli weh, hari ini gue mau coba deh seharian ini tuh gue bakal diatur makannya sama si Ciprut. Oke, kita langsung mulai ceritanya ya. Oke, sebenarnya ini yang kalian mau kan? Ayo ngacung dulu siapa di DM nih minta gue tuh diaturin makan sama si Ciprut. Jadi kayak hari ini nih gue wujudin kayak pagi, siang, malam. Gue bakal nurut nih sama makanan yang bakal dia pesan. Jadi nanti tuh tinggal dianya aja sendiri yang order dan gue tinggal makan. Dan itu kayak dadakan banget nih, tiba-tiba gue pengen dan gue nggak tahu entar apa ya bakal dia pesen. So mari kita mulai di makanan pertama di pagi hari ini. Gue langsung suruh dia buat pesen deh. Nah terus dia udah pesen nih, kata dia pagi-pagi tuh nggak usah yang terlalu ekstrim atau gimana-gimana. Terus gue juga kelupaan sekalian aja deh, gue minta dia buat pesenin makanan yang kedua. Oke, nah makanan pertama udah datang, ternyata dia pesen di resto ayam goreng gitu. Jujur dia tuh pesennya kayak paketan banyak coy, yang kayak ada ayam goreng, burger, kentang, ada es krim, teman soft drink, semua pokoknya banyak yang dia pesen. So jadi untuk makanan pertama atau sebagai makanan pembuka kali ini, ya ini pastinya enak sih. Nah tapi yang bikin gue bingung nih, kenapa dia nggak langsung pesan makanan yang nggak lazim gitu. Tapi nggak apa-apa kok. Atau mungkin makanan kedua dan ketiganya yang nggak lazim. Dan untuk makanan keduanya tuh ini. Jadi waktu pesanan sampai tuh tiba-tiba ada 4 kardus gini yang baunya tuh gue nggak asing. Anjay, ternyata dia pesan rebung. Maksudnya lumpia rebung. Nggak tahu nih kenapa dia bisa pesan banyak kayak begini. Jadi si Ciprut tuh kalau gue tuh amat sangat anti dengan namanya rebung. Ini walaupun aroma rebungnya nggak terlalu nyengat ya, tapi itu masih berasa banget kayak aromanya tuh di tenggorokan. Tapi hari ini gue berhasil nyobain 1 lumpia ini. Dan biar nanti sisanya tuh bakal dimakan sama si mama. Yang gue bikin heran lagi, ternyata di makanan kedua ini itu ngasih ke gue juga sama minumannya. Jadi yang gue terima lagi nih, dia tuh pesen susu Klevo yang varian coklat. Jadi makannya doi itu sekalian gue panggil ke atas nih. Gue tanya kenapa dia pesen ini juga. Soalnya kata dia tuh Klevo ini tuh enak. Dan ada lagi nih. Ya kan, makin seru dengan Klevo. Ya boleh lah, yang gue rasa juga susunya enak, coklatnya juga berasa. Dan pas gue cek di kemasan juga kayak isi kandungannya, ini tuh bagus juga kok. Jadi yaudah untuk makanan kedua gue rasa masih aman lagi. Dan kita masuk ke makanan ketiga di malam hari. Ini bapak ojek online datang lagi dan ternyata nganterin paru babat FYI baru. Yang ini jujur li gue tuh kurang suka sama namanya jeroan. Karena gue ngeliat jeroan tuh otak gue udah kayak di mana-mana gitu. Sebenarnya sih nggak semuanya jeroan ya yang gue nggak suka. Nah kayak paru gini sebenarnya gue masih bisa makan gitu. Cuma beda cerita lagi kalau misalkan gue nemu sama namanya babat. Demi ini walaupun babatnya udah bersih dan gak amis nih ya, tetep aja si babatnya tuh susah banget buat masuk ke dalam. Kakak tuh coba di sini siapa yang gak suka sama babat. Dan tahu gak sih, gue makan ini tuh sebenarnya udah sampai keringetan gobios banget. Ternyata gong pembalasannya tuh ternyata di makanan yang terakhirnya. Jadi ya udahlah segitu dulu. Besok diaturin sama siapa lagi nih? Komen dong. Asli weh. Kira-kira kalau Ganta ngaturin makanan gue dalam sehari ini bakal jadi apa ya? So ya ini adalah makanan yang diatur buat gue. Jadi Makanan pertama yang disuruh Ganteng
untuk gue makan di hari ini. Jadi ini dia yang kalian lihat mulai dari pagi sampai malam. Makanan yang harus gue makan setelah kemarin gue minta tolong buat aturin ke dia. Di makanan pembukaannya gue udah nyampe di seblak Mamang Endut. Ini sebenarnya sih harus pagi, cuma gue datang ke sini tuh di tepat jam pertama kali mereka buka, yaitu jam 11 siang. Gue tuh kurang tahu seblak yang udah cepet bukanya di pagi itu di mananya. Karena gue taunya ini buka paling cepet kayak jam 11-an, jadi makanya kita kesini. Jujur serius Ganta baik banget. Pembukaan ini tuh menurut gue masih aman-aman aja. Kalau yang kemarin kalian ingat bubur sama samyang, jujur itu challenging banget tapi seru. Ya jujur ini sih masih cocok sama aman di gua. Ini sih rating seblaknya 9/10. Dan lanjut pas makan siangnya, dia tuh minta gua buat makan makanan Sunda yang ada lalapannya. Jujur nih mohon maaf Ganta, karena gua tinggal di daerah Jawa nih ya, bener-bener sulit nyari makanan Sunda. Ya bahkan ini gua harus nyari ke daerah Batu, tapi untungnya nemu sama namanya Resto Mang Engking. Nah kalau lihat dari restonya tuh vibe Sundanya tuh dapet, karena ada banyak saung-saungnya. Dan pas gua tanya ke kakaknya juga, kan ada lalapannya juga nggak sih, kata kakaknya ada. Terus juga gue menemukan kerang. Kalau yang ini nggak boleh nggak dipesan. Okur, ini makanan yang gue pesen udah jadi. Makanan Sundanya ya kayak ikan bakar. Terus gue mintain sambalnya pakai sambal korek deh kak. Terus sama yang ini wajib ada lalapannya. Tapi teh punten lalapannya tuh cuma ada isiannya beginian doang. Jadi apa ya, kayak terong bulat, kacang panjang, terus pete itu tuh nggak ada. Nah untuk makanan kedua ini tuh bisa dibilang enak apa enggaknya ya enak. Cuma bener-bener susah nyarinya. Gue tuh kayak udah searching makanan Sunda yang ada lalapannya tuh di mana di Malang, tapi nihil. Terus saya pas ngelewatin Batu ngeliatlah sama resto ini, dan finally berhasil. Terus habis ini lanjut di makanan yang ketiga. Serius, demi apa? Definisi yang makanannya tuh enak-enak banget sampai detik ini. Malam ini jadi kita makan bubur ayam. Jujur Ganta, serius gue ngucapin terima kasih banyak. Biasa tuh orang-orang kalau gue mintain aturin tuh rada nyiksa, tapi ini tuh enak banget. Dan yap, terima kasih banyak ya udah ngaturin gue makan di hari ini. Dan kira-kira besok enaknya diaturin makan sama siapa lagi ya? Coba nanti drop di kolom komentar deh. Oh iya anyway, ngomong-ngomong gue makan buburnya lupa sama kerupuknya. Ini buburnya udah habis, gue kesel banget serius. Asli weh, sekarang gue jadi ngeh gini ternyata bentukan Mall Transmart Malang. Gara-gara ini gue pengen coba makan sore di sini. Kalau misal gue disuruh milih Matos atau Transmart Malang buat makan sore kali ini, of course gue bakal milih Transmart. Karena Matos cukup sering gue datengin, jadi gue udah ngeh makanan apa aja yang ada di sana. Tapi kecuali mall yang satu ini. Ini gue turun satu lantai kayak nemu Cafe Brawijaya, entah ini punya UB atau gimana. Cuma di menunya ada tulisan menu bakso dan makanan berkuah lainnya. Ini gue mau coba masuk buat pesen menu itu. Udah excited di awal, tapi ternyata nggak jadi karena menunya habis. Dan gue coba buat ngider lagi, dan ternyata banyak banget di sini store makanan yang udah tutup. Untung Solaria ini tuh masih bertahan di sini guys. Karena gue di sini juga masih kekeh pengen makanan-makanan berkuah. Gue cukup pesen dikit aja, cuma bakso sapi. Sama gue juga pesen makanan pendampingnya bakso ikan. Hehehe, ini dikit kok gak banyak. Jadi dua menu yang gue pesen ini ternyata emang beda banget guys. Ini bakso sapi ya bener-bener yang kayak tes bawang goreng yang ngena, karena dikasih seabrek. Emang menurut gue sih bakso ikannya dia lebih like aja rasa kuahnya. Nah di seporsi bakso ikan ini kan dikasih kayak sayur sawi putih, wortel, terus di bakso ikannya juga dia bener-bener lembut. Gue sedikit nyesel kenapa di bakso sapi yang gue makan ini ya, gue ngeminta mie-nya tuh diganti sayur aja gitu, bisa atau enggak. Karena jujur gue tiap kali makan bakso tuh gak pernah pakai mie, cuma gue minta sayurnya dibanyakin. Oh iya, sama gue juga pesen jus alpukat karena lagi pengen banget. Nah lanjut, after makan Solaria di depannya tuh dijual kayak beginian, ada buah segar potong, ada salad buah juga. Ini satu sembari gue mesen ayam Ari Wibowo. Bukan dong, itu ayam awe. Nah ini kata si kakaknya ada menu baru guys, gue pengen coba ayam karinya. Awalnya gue request pakai yang paha bawah, cuma karena habis kita ganti paha atas. Nah kalau makan paha atas, gue tim yang ini pahanya gue potekin tapi gue makan di akhir. Coba komen ketik satu siapa yang sama kayak gue. Oke, menurut gue nih karinya cukup flavorful ya. Bukan kari tipikalnya tuh bikin enek, tapi dia bumbunya tuh oke banget. Emang basically chicken awe tuh emang bumbunya kayak melimpah menurut gue. Apalagi pas lu coba makan kulitnya di akhir kayak bujuk buset. Ini 9,5/10 dari gue. Nah kelar cuci tangan, kita coba si salad buahnya. Kurang lebih dia pakai 5 jenis buah, apel, mangga, alpukat, melon, sama ada strawberry 1 biji. Yang ini masih cukup oke lah rasa saladnya. Cuma dia punya dressing yang menurut gue cukup cair, tapi tetap oke buat dimakan di akhir. Terus lanjut juga ini part yang nggak boleh kelewat. Gue sekalian mau nonton juga, cuma nggak lupa kalau gue kesini selalu beli ini kopi susu pandannya. Please ini kalian seenggaknya nyobain sekali aja, karena dia enak sekali. Ini gue mau nonton dulu. Maybe video juga bakal sampai sini aja. Jadi makasih banyak yang udah nonton. Sampai ketemu lagi nanti. Dadah. Hai, asli weh. Ini tertahan 7 jam di bandaranya Vietnam buat kita move ke Korea. So ya ini dia apa aja yang gue makan selama kita di sini. Oke, negara Korea tuh sebenarnya ada sesuatu gitu di gua. Ceritanya di bulan Juli or Agustus gitu ya. Nah, kita tuh udah punya visa ke Korea, guys. Cuma gara-gara kita nabrak mobil, akhirnya kita cancel. Bayangin udah boncos 15 juta di awal dan belum berangkat tuh apa kayak akhirnya kita nggak dapet Rido dong dari si mama. Soalnya Ridonya masih nyanyi. Nah, singkat cerita kita apply lagi nih visa. Terus approve dan kita
langsung berangkat ke sini. Perjalanan kali ini dari Jakarta transit ke Vietnam terus ke Korea. Ini gue mau beli satu makanan dulu di sini karena kita bakal ngentang 7 jam guys. Di bandara ini lebih dari 2 resto yang jualan pho. Gue mencoba beli yang di sini karena lebih meyakinkan. Soalnya tempatnya bagus, banyak meja makannya. Dan ini pho asli Vietnam pertama gue yang pernah gue cobain. Ternyata kita tuh disiapin cabai yang masih utuhan gitu yang udah bukan dirajang. Ada bawang putih apa sih yang diasemin teh? Acar bawang putih benar. Terus biar makin seger lagi gue tambahin jeruk nipis. Nah, acar bawang putihnya ini sebetulnya belum pernah gue temuin di Indonesia. Dan ini baru pertama kali gue cobain di sini dan ternyata enak. Dan menurut gue bedanya mie yang dipakai di pho-nya Vietnam nih dia lebih kayak kenyal, lebih lembut, wangi dagingnya juga khas. By the way, gue udah make sure kalau dia halal. Siapa tahu dia ada mengandung porknya. Pokoknya ini enak. Next. Nah, gue tuh pengen nyobain minuman Vietnam ada di store ini. Ini gue tanya yang paling best seller dan harganya $5 tuh dapat yang ini guys. Yang ini green rice coffee. Belinya di sini ya, nggak tahu ini bacanya apa. Dan agak lama sih hitungannya si tetehnya ini teh ngebuat. Pokoknya dia sambil talking gitu. Dan surprisingly kayak awal rasanya tuh agak aneh. Tapi begitu udah ngeblend sama coffee-nya, enak. Nah itu kayaknya si rice-nya tadi. Jadi ada dua sensasi, bisa ngunyah, bisa minum. Ini minumannya multifungsi banget ya, keren. Oke, next. Ini selang sejam kemudian, kita ke resto Bang Mi. Gue tuh pengen beli fresh coconut doang, minuman gitu kan. Tapi di upsell sama si tetehnya buat cobain nih Bang Mi chicken. Kalau lihat-lihat dia kayak kurang lebih mirip hotdog lah. Isinya kalau lihat dari atas nih daging ayamnya tumpeh sih. Dan satu lagi yang gak expect adalah ini fresh coconutnya kita pakein satu kepala. Ini pikiran gue tuh bakal disuntik di gelas atau gimana gitu kan. Ini satu buahnya. Dan ya Bang Mi chickennya ini waktu awal-awal nyampe dia wangi. Dan kaget banget dia renyah banget. Cuma pas udah masuk kunyahan, gigitan dia jadi keras. Tapi ini real ayamnya banyak banget. Ini protein yang kalian butuhin dapet deh dari sini. Udah gitu sayurannya juga segar-segar. Even dia udah dipotong dan taruh di etalasenya. Oke nih Bang Mi boleh kalian coba. Nah sebetulnya yang bikin gue suka di bandara ini tuh gate kita tuh berubah secara tiba-tiba guys. Dari yang 28 kita pindah ke gate 33. Dan di depan gate-nya kita ketemu Two Tigers. Ini gue coba masuk dan memesan lagi. Karena kayak kok lapar ya. Akhirnya kita pesen pho. Yes ini pho ku kedua di hari ini. Dan es jeruk pertama di hari ini juga. Ini gue suka warnanya cakep. Otomatis rasanya teh hazem. Ini pure sih. Seger banget es jeruknya. Nah buat pho yang kali ini sebenarnya sama aja sih buat rasanya. Dari kuah kaldunya, mie-nya, sayurannya, kondimen-kondimennya juga sama. Dan ini cukup buat kita ganjel sampai pagi. Nah ini gate 33-nya kita udah mulai masuk guys. Udah mau boarding. Nah ya kita berangkat ke Korea dulu ya. Ntar update lagi di sana. Kalau mau lihat versi cepatnya main ke Instagram aja deh. Jadi segini dulu untuk videonya. Makasih banyak yang udah nonton. Asli weh, kita coba satu hari ini kita diatur makan sama Bapak Raffi. Kita masuk langsung ke makanan yang pertama. Pagi hari dia minta gue buat salad buah. Cuma untuk sausnya ini kita harus pakai yang Cimory yogurt squeeze stick pack. Nah yang stick pack ini emang kemasan dia tuh 40 gram. Yang kemasannya tuh stick kayak gini bentuknya tuh praktis. Kalau ditanya perkara isinya sih sebenarnya sama aja kayak kemasan gedenya. Yang rasanya teh enak, creamy, nyegerin. Jadi menurut gue ini bakal cocok kalau dibuat salad buah. Nah karena gue butuh yogurtnya tuh banyak. Jadi gue langsung beli 2 box aja. Ada rasa blueberry, strawberry. Yang gue beli di TikTok Shop yang harganya 80.000 untuk satu boxnya. Yang isinya tuh ada 25 biji. Jadi ya sekitaran 3 ribuan lah untuk satunya. Oh iya dengar-dengar itu edisi terbatas. Jadi tinggal di Jawa Bali buruan deh kalian beli juga. Masalah pengirimannya gak usah worry. Ini nyampe di gue bisa terbilang cepet. Jadi kalau yang mau check out langsung ke TikTok Shopnya Cimory Indonesia ya. Oh iya sampai lupa kita punya rencana buat salad buah. Jadi kita mau mampir ke supermarket dulu. Di salad buah yang terakhir gue sempat buat. Yang kali itu gue mau upgrade kondimennya. Jadi kayak lebih banyak aja itu isian buahnya. Nah sementara untuk dressing salad ya kali ini gue pengen ngikutin yang versi yang dibuat sama Cafelia. Kayak pakai yogurt, madu, terus tambahin susu. Dan ya bahan-bahannya semuanya udah kelar. Nih tinggal kita balik ke rumah buat potong-potong ini buahnya biar cepet dalam hitungan 3, 2, 1 jadi deh. Sebenarnya pegel tau ya potong-potong buahnya nih satu-satu. Terus next stepnya kita pakai yogurtnya Cimory tadi karena teksturnya dia kental banget ya jadi kita tambahin susu. Nah sama parutan lemon sebenarnya juga bikin makin enak sama aromatik gitu. Tambahin madu sama keju juga. Dan kalau udah komplit begini tinggal kalian setir aja semuanya jadi satu. Gerujukin deh tuh ke atas si buah-buahan yang udah kita potong. Nah ini harus kalian aduk dulu ya sampai semuanya tuh nyampur nih. Kalau udah baru tinggal tambahin keju di atasnya. Dan pas gue coba ya rasanya tuh dia kayak jauh lebih seger dari yang sebelumnya gue buat. Oke untuk makanan pertama udah. Sekarang kita masuk ke makanan yang kedua. Ini akhirnya gue nyari juga sate padang di Malang karena Bapak Raffi tuh minta mie goreng dicampur sama sate padang. Kalau kalian tanya mie nya dapat dari mana, kita bawa dari rumah. Jadi nyawa kita masak hela dan kita bawa pakai Tupperware dan Tupperware-nya kita masukin ke dalam tas biar nggak hilang dan biar tidak diulti sama mama saya. Oke kita cari nasi padangnya bareng sama Mas Surya tiba-tiba dia ngikut. Ini kalau dilihat sih makanannya cukup meyakinkan. Gue belum pernah coba ini sebelumnya kayak nggak ada feeling kalau ini bakal nggak enak atau gimana. Dan bener aja dong. Jadi gue kayak nemuin tes baru nih makan mie pakai bumbu sate padang. Gue suka, thank you Bapak Raffi. Terus
Terus lanjut ke makanan yang ketiga, ini makanan terakhir. Yap, dia minta gue buat makan bakso Alesha. Nah, tuh biasa gue tuh udah pesen ini tuh siang hari biar dapat si pentol kasarnya ini. Karena kalau saya pesennya malam ya, mustahil banget kita dapetin pentol jumbo kayak begini. Ini tuh termasuk pentol kesukaan gue. Tapi nggak tahu kenapa lidah gue berasa ciut banget. Ini kok jadi makin pedes ya baksonya. Nih edah, biasanya gue kuat tau makan beginian. Cuma kali ini cupu. Ini sirahku langsung mateng ngono guys. Aing teh cuma bisa ngabisin setengah doang. Iki mergane bibir kue skobong cok. Ya mantap yang diatur sama Bapak Rafi. Jadi segini dulu, terima kasih banyak. Alamak, asli weh, ini kontennya dalam satu hari ini kita bakal diatur makan sama Mamang Bella Tobing, mamanya Neng Setar. Oke, nah jadi berapa hari yang lalu tuh gue kepikiran aja, karena jadwal hari ini tuh gue kosong dan gue akan gabut kayaknya mah. Jadi makanya gue minta tolong Kak Bella aturin gue makan dalam satu hari ini dong. Gue ngechat malamnya langsung dibales jebret kayak gini, dia makanan-makanan yang udah dia atur. So ya, jadi di pagi hari ini gue udah jadi morning person, gue harus nyari bubur sumsumnya. Sikat 3 aja menurut gue juga udah cukup. Kalau mandi sih ya ntar aja karena bakal keringetan lagi dari luar. Anyway, gue ngerasa happy tau akhir-akhir ini kalau gue sikatan tuh kayak gak pernah ngerasain gusi gue berdarah lagi. Ini kalau kalian lihat ya sikat gigi yang gue pakai, dia tuh punya bulu sikatnya tuh bener alusnya tuh selembut awan tau kalau gue rasa. Nah habis itu ini bulu-bulu sikatnya atau nggak berasa gitu tuh dia punya 2 level ketinggian. Dengan bulunya juga kalau gue lihat tuh bener-bener setipis itu. Jadi menurut gue kayak makin gampang ngebersihin celah gigi sampai bener-bener sempit. Nah kemarin tuh gue pernah baca emang sikat gigi ini tuh terinspirasi dari teknologi Jepang guys. Tapi dia tuh udah kayak disesuaikan sama mulut orang-orang Indonesia. Nah ntar kalau kalian mau cari nama sikat giginya tuh Vesca ya. Nah dia tuh ada 2 macam sebenarnya, yang Vesca Cloud Max sama Vesca Cloud Brush. Nah kalau yang gue pakai tadi itu Cloud Max yang warna Bumblebee ya. Dan udah after sikatan gue selalu kayak ngaca. Gusi gue aman dan kayak ngeliat senyuman itu sebenarnya tuh semua tuh cantik, cakep gitu asalkan bersih. Dan ya gue langsung prepare lagi pakai cardigan buat kita move ke pasar. Ini gue cepetin aja deh sampai jumpa nanti lagi di rumah. Ya I got it, ini gue udah dapat bubur sumsumnya. Cuma di makanan pertama ini kan kita makan bubur sumsum plus santan. Gue pikir tuh santan yang kita dapat tuh bakal santan yang putih gitu loh guys. Tapi ini udah kecampur sama gula gitu. Jadi ya udah tinggal kita masukin aja semua ke dalam cup si bubur sumsumnya. Ini termasuk enak sih bubur sumsumnya. Cuma gue sedikit worry doang kalau makannya pakai sendok yang begini karena sering bikin baret dia ke bibir tak jadi sariawan. Terus lanjut di makanan yang kedua. Di makanan kedua siang hari ini tuh Kak Bella nyuruh gue makan nasi padang. Cuma dia ada tambahan-tambahannya yang bikin gue lumayan shock. Nah karena gue agak gak yakin sama makanan ini, jadi kita ambil sebagian aja biar tidak mubazir. Nah jadi nasi padangnya ini harus kita campur pakai mayonnaise. Terus requestannya Mamang Bella juga harus ditambahin telur omega. Alamak, gak apa-apa. Kita buka satu lagi tapi sebel banget gue. Terus yang harus tambahin lagi nori sama bubuk cabe. And tada. Gue harus kuat. Gak bisa. Gue gak bisa mudahan coba ini. Gue kuat. Yang bikin gue mual lo gak sih? Ini bentukannya tuh kayak begini lihat, tapi ini tetap harus gue coba. Nah kemarin gue cobain tuh emang rasa dia nasi padang banget. Cuma dia tuh versi creamy-nya gitu-gitu deh. Ini lebih enak lagi kalau dimakannya tuh dibuntel pakai nori kayak begini. Tapi bohong. Udah, ini yang paling bener tuh ini. Sisanya ini mau gue habisin dulu. Ntar kita ketemu lagi di malam harinya di makanan yang ketiga. Kalau makanan ketiga ini Kak Bella nyuruh gue buat makan oat, terus ntar dicampur sama kecap sama telur asin. Ini gue udah nyiapin semua bahan-bahannya ada di sini. Dan gue agak sedikit positive thinking karena bakal rasanya enak karena oat basicnya kan dia udah manis ya. Terus ketambahan kecap which is dia manis juga. Tapi si endok asinnya nih yang agak nyeleweng. Udah semua kondimennya udah nyampur semua ke dalam gelas kan. Tinggal kita aduk-aduk weh. Sekilas kalau kalian ngira ini alpukat kocok nih bener-bener mirip. Kalau soal rasanya sama sih, ini kayak yang awal gue pikirin tadi. Dia kalau diseruput airnya doang tuh enak guys. Lebih dominan ke manisnya. Cuma kalau dimakan sama telur-telurnya tuh kayak kalian simpulin sendiri deh. And so ya sekian, makasih yang udah nonton. Dadah. Asli weh, ini yang sebenarnya banyak kalian minta. Gimana jadinya kalau dalam satu hari ini kita teh makannya diatur sama mamanya Ciprut. Sebenarnya cukup penasaran juga gimana kalau si mamanya Ciprut ini ngaturin gue makan. Ya sebenarnya mamanya si Ciprut ya emak gue juga sih. Dan kemarin lusa akhirnya gue mintain tolong. Dan ini dia makanan diatur sama si mama. Ya wes, tanpa ibu bego kita langsung masuk ke makanan yang pertama. Jadi di makanan pertama ini si mama teh minta gue buat makan roti bakar plus kuah soto. Nah kayak roti bakar dicampur sama kuah soto nih kan, yang pikiran gue juga ini tuh nggak akan fail karena ya udah roti manis terus campurin kuah soto yang gurih, yang ternyata tuh setelah gue rasa-rasa ini pun nggak bikin enak. Kayak dominan rasa gurihnya aja karena si kuah sotonya ini nyerap ke si rotinya. Tapi jujur ini teh masih masuk di gue. Ya makanan pertama ini bisa dibilang enak. Dan sekarang kita langsung lanjut lagi untuk makanan siangnya yang kali ini tuh gue suka
suka banget. Nah yang makanan siang ini si mama teh minta gue buat makan mie goreng yang dia enakan terus puas. Ini mie Indomie goreng rendang jumbo. Yang kemasannya tuh udah beda banget, kayak bukan Indomie goreng biasa. Oke, sekarang ini kita masak dulu ya guys. Yang gue kali ini masak 2 porsi. Yang gue tahu 1 porsi aja sebenarnya udah gede. Masaknya pun juga berapa menit aja. Ntar kalau udah matang kayak gini tinggal ditirisin. Kayaknya varian Indomie goreng rendang jumbo ini bakal jadi salah satu favorit gue deh. Jadi si mama teh udah cukup tahu ya. Makanya makanan siangnya ini teh dia minta gue buat ini. Nah nggak lupa kalau udah matang kayak gini kan tinggal masukin aja nih bumbu-bumbunya semuanya. Nah yang ini tuh udah jadi, cuma kayak masih kelihatan terada polos. Sepolos mukanya Ciprut, jadi makannya gue tambahin topping lagi. Beh, ini baru nih udah dari wanginya udah kerasa rendang banget. Nah terus kalian lihat di atasnya tuh ada kriukannya itu. Nah itu tuh kriuk rendangnya. Nanti pas dimakan langsung berasa keras-kerasnya gitu. Jujur ini mantep. Yang rasa ini tuh kayak gimana ya? Dia rasa rendangnya tuh kayak rendang banget. Ditambah kriuk rendangnya gue bilang tadi. Terus ya ditambah tekstur mie-nya juga yang dia kenyal. Sama porsinya udah gue bilang tadi ini puas banget. Emang boleh ya serendang ini Indomie goreng jumbonya teh. Ya pokoknya Indomie goreng gak pernah salah. Kalian bisa dapetin ini juga di Indomie official store di e-commerce-nya, TikTok Shop atau enggak toko-toko terdekat. Alright, sekarang kita langsung masuk ke makanan yang terakhir di malamnya. Karena si mama sama gue tuh pecandu bakso, jadi minta makanan malamnya ini dia minta makan bakso. Yang gue udah beli baksonya dan ini baksonya wangi banget. Cuma yang makan malam ini gak cuma bakso sih. Si mama tuh pengen nyampurin bakso sama rujak. Karena gue kalian takut fail aja, jadi makanya gue pisahin aja. Soalnya baksonya enak, jadi kayak sayang kalau kebuang sia-sia. Dan kita coba di suapan pertama, yang mana gue zong ini kena mangga asem banget. Lu tahu yang rahang lu langsung ngilu gitu? Nah itu yang gue rasain. Tapi setelah gue coba kuahnya dia unik tahu. Kuah kaldunya tuh dia masih berasa. Terus ada rasa pedas, manis gula merahnya. Jujur yang kali ini gak aneh tahu, gue doyan. Setelah saya sudah makanan seharian ini diatur sama si mama. So ya terima kasih banyak yang udah nonton. Asli weh, ini konten 1 hari lagi kita diatur makan. Hari ini kita mau cobain gimana kalau yang ngatur tuh Fahri Markibok. Mari kita lebok. Oke. Hari ini gue amat sangat siap buat kita bakal balik ke Jakarta lagi, karena di hari sebelumnya kita teh minta aturin makan dan makanannya tuh ada di PRJ itu. Kebetulan gue juga lagi ada urusan di Jakarta, jadi ya udahlah. Nah kemarin tuh si Fahri sempat cerita dia kan dari Cianjur ke PRJ. Itu tuh buat ngemenuhin FOMO-nya si Uyun doang kan. Gue liat di videonya tuh dia rela-rela buat antri. Karena asal kalian tahu, kepengenannya si Uyun tuh adalah hasil dari yang diaturin Fahri buat gue untuk makanan yang pertama ini. Betul sangat, kita langsung ke bootnya Kenzler. Gue tuh udah sering banget kan sebenarnya ke PRJ ini, sering lewat boot ini. Gue mikirnya apa karena minggu terakhir jadi bakal sepi. Oh ternyata tidak. Ini apa-apaan aja, tapi makin rame edan. Kemarin katanya si Fahri bisa sampai 2 jam ngantrinya. Dan bener cukup lama antrinya, kita langsung cobain aja makanannya. Karena maaf, Aing udah males banget nge-record segala macam. Jadi kita nge-recordnya pas waktu makannya aja nih. Salah satu yang kita beli dan coba adalah ini. Bayangan gue tuh gue bakal beli nuggetnya aja buat dibawa pulang, atau nggak bakal gue goreng di hotel. Cuma ternyata di sini tuh ada produk yang siap makan kayak gini juga. Ini kita belikan ada 2 menu. Ada nugget spicy ball sama nugget double spicy ball. Itu tuh harganya cuma 30.000. Nah jadi itu sebenarnya nugget terbaru dari si Kenzler ini yang ada pedes-pedesnya gitu. Emang yang Fahri ini teh cocok banget dimakan pakai nasi. Karena jujur makin lama makin kerasa pedesnya. Ini sebenarnya dijual di mana-mana belum ya? Oh ya, sama satu lagi hampir lupa. Selain si rice bowl tadi teh kita juga beli 1 nugget spicy. Yang itu teh bakal dapat gratis 1 nugget spicy lagi dan harganya cuma 50 ribuan aja. Oke, kelar untuk makanan yang pertama. Kita lanjut makanan kedua. Sebenarnya makanan yang kedua tuh kita harus cari kerak telur dulu. Karena pas lagi jalan nemu es Singapura ini, which is dia tuh makanan yang ketiga. Jadi yaudah kita cobain yang ini dulu. Dan gak expect banget ini es krimnya enak. Bahkan kita nyoba satu aja gue ngerasa kurang ya. Ini kita beli 1 lagi, kita mau cobain yang varian es telernya. Wanginya udah kecium es teler banget. Cuma kalau buat rasanya menurut gue oke lah. Tapi yang varian pertama yang gue cobain si vanilla strawberry coklat tadi tuh enak banget. Terus ya udah tinggal yang terakhir nih, kita tinggal cari kerak telur aja untuk makanan keduanya. Kalau makanan ini tuh sebenarnya nggak terlalu susah tahu buat nyarinya. Karena jujur di sini teh banyak. Anyway kita pesen 1 porsi pakai telur bapaknya. Maksudnya pakai telur bebeknya. Segini harganya gue lupa antara 35.000 deh kayaknya. Dan sebetulnya kalau makan ini tuh gue kurang suka kalau misalkan dikasih serundeng. Jadi ini gak tau maksudnya kita sebar, sebab itu kita pinggirin lagi. Kalian bingung? Sama gue juga bingung. Ya well ketoprak. Maksudnya kok ketoprak sih kerak telur? Dia enak kalau pas dimakannya tuh anget-anget kayak gini. Cuma kesalahan gue pas makan ini adalah kita teh lupa gak bawa minum. Karena jujur berapa kali gue ngerasa agak seret ya ini tenggorokan saya. Saya mau cari minum dulu, sekalian kita pamit ya. Makasih banyak Fahri udah diaturin, dan makasih juga buat kalian yang udah nonton. Dadah! Asli weh, gimana jadinya nih seorang Dita Kerang gue mintain aturin makanan gue dalam 1 hari ini. Bener-bener membagongkan. Dan ya untuk makanan-makanannya apa aja, ini dia yang udah dia aturin ke gue. Lihat kan paginya tuh sungguh indah. Jadi di pagi hari untuk sarapan gue tuh disuruh makannya es buah dicampur sama nasi padang ini. Jadi gue pergi ke tempat nasi padang langganan gue yang jaraknya 13 km dari rumah. Karena itu salah satu padang terenak versi gue. Ini padangnya udah dapet, sekarang tugas kita selanjutnya adalah cari si es campur. Tapi sayangnya kali ini gue gak menemukan es campur, malah gue menemukannya es teler. Yah gak apa-apa lah ya, masih saudaraan lah sama-sama es. Dan anyway hari ini tuh bapaknya banyak banget yang beli, jadi makanya kita harus
menunggu. Dan dipikir-pikir nih hari ini kayak gue banyak banget pengeluaran duitnya. Tapi tenang aja, don't worry, be happy. Karena sekarang bisa tahu ngasilin uang tuh cuma karena baca novel di Vizo Novel. Mulai dapetin uang ini cuma baca selama 5 menit. Ya seenggaknya kalian bisa dapetin seharinya tuh 1.000 rupiah. Dan ada salah satu rekomendasi novel yang bisa gue rekomendasi ke kalian. Judulnya tuh Pernikahan Rahasia Siswa SMA. Nah jadi novel ini tuh nyeritain kisah cinta kampus yang manis dan lucu. Yang pemeran utamanya si pria dan wanita ini tuh terus dipaksa nikah karena persetujuan orang tua mereka. Dan padahal mereka tuh masih sekolah, yang pada akhirnya mereka tuh merahasiakan pernikahan mereka. Jadi mereka tuh nutupin dengan berbagai cara. Terus malah si ceweknya diuber sama ketua OSIS di sekolahannya. Yang cowoknya juga harus ngejaga tapi nggak boleh ngasih tahu hubungannya. Penasaran gak sih sama kelanjutan ceritanya? Jadi buruan deh download Vizo Novel ya. Karena nggak sadar juga tau kayak kita tuh baca juga bisa ngasilin uang. Jadi tinggal klik tombol koin aja untuk sambil baca sambil cuan juga. Dan akhirnya kelar gue baca ya, ini adalah giliran gue si Amang ini ngebungkus pesanan gue. Gue udah beli beberapa juga buat orang rumah. Dan waktunya sekarang kita mencoba untuk sarapan di pagi hari ini. Dan untuk nasi padangnya gue beli dengan lauk yang komplit. Ada jengkol, terus ayam balado. Yang kalau ditanya soal rasa, padang itu waduh tidak mengecewakan. Tapi beda cerita kalau udah digabung sama es ini. Makanya daripada mubazir ya, ini gue pindahin dulu sebagian ke piring. Terus kita sokin sama es telernya. Ini tuh bener-bener definisi apakah dia mau meracuni saya di pagi-pagi ini. Aromanya tuh kecium sambel, bau nangka. Dan ya pas dicoba, lah kok enak. Jujur kaget. Dan gue mau coba makanan unik ini ke si Ciprut. Ini dia sosok gaya deh yang katanya tuh gak enak. Padahal ini enak tahu. Ini serius satu mangkok gue abis. Dan terus lanjut di makanan kedua di siang hari. Gue bangun tidur langsung pesen ayam geprek di Geprek Bensu. Tapi kenapa tumben ini tuh dusnya polosan ya? But anyway, jadi di siang hari ini tuh gue disuruh makan ayam geprek. Cuma gak pakai ayam. Ya which is itu tuh cuma sambelnya doang. Yang mana yang gue pesen itu level 15 itu sambelnya bener-bener seabrek ya teman-teman. Mau tahu rasanya? Cuma pedes. Dia tuh sambelnya kayak gak ada berasa asin gurihnya sama sekali. Jadi itu bener-bener kacau. Gue makan itu kayak berasa gue lagi TC voli pantai. Dan karena pedesnya menurut gue sangat mematikan ya. Jadi kita akhiri aja. Dan bertemu lagi di malam harinya kita makan bakso. Kalian pikir cuma bakso doang? Enggak. Masih sama dengan campur-percampuran yang kalian kita campur pakai nasi goreng. Harusnya ini saya enak. Tapi fail banget yang di kuah bakso itu bener-bener asin. Gue sedih yang harusnya makanan ini tuh enak. Tapi kayaknya mah yang jual bakso ini kebelet nikah. Jadinya ya beginilah ya. So udah deh kelar juga satu hari ini diatur makanan sama Dita. Besok-besok coba diatur sama siapa lagi. Asli weh, konten makan kali ini tuh bakal diatur lagi sama orang yang fans banget sama Manchester United. Ya awalnya sempat curiga kalau misalkan diaturin sama Mas Bucin. Karena ini tuh adalah kali keduanya gue minta diaturin sama dia. Nah buat makanan yang pertamanya, sebagai orang yang sehat banget ya kehidupannya gue lihat-lihat. Ini kita disuruh makan telur mata sapi yang gue harus cari telurnya dulu karena kurang satu. Soalnya disuruh bikin 2 ekor. Dan karena tutup semua etak warung jadi udah kita ceplok satu aja. Maafin ya ini gak sesuai sama mandatorinya. Cuma kalau yang lain tenang aja, ini udah aman. Ada kayak buah naga, terus susu fresh milk. Dan makannya di pagi hari sembari lanjutin drakor. Ini drakor yang gue tonton lagi hype banget. Kalian pada nonton drakor itu juga atau tidak? Soalnya ini tuh tinggal 1 episode lagi. Jadi dari kemarin tuh nang banget, ini gak gue kelar-kelarin. Makanya udah hari ini kita harus habisin. Oke, sarapan paginya selesai. Lanjut ke makanan yang kedua. Ini setelah gue liat chatnya lagi, Mas Bucin tuh nyuruh gue buat makan dimsum. Tapi pas gak sengaja baca buat makanan sorenya yang dia teh ada kayak es lilin ya bejir. Jujur gue gak tahu di Malang yang jual es lilin teh di mana. Jadi makanya gue ngide kayak kenapa kita nggak buat aja. Ini kemarin ini gue beli top es dari warung depannya rumahnya si mama. Karena jujur minuman SD gue zaman dulu. Nah karena ini top es di warung tadi ngebludak ya. Dia udah gue beli berapa renteng. Bener-bener gak kebayang kalau ini kepake buat hari ini. Wah enak banget. Ya udah let's go kita buat es lilin mah cece. Tapi satu sih. Ini ngikatnya gimana ya? Anyway halah gini doang ternyata. Ini satu es lilin udah jadi. Kita akan buat semua variannya. Setelah udah jadi jeblok satu. Ini masih untung dia tidak pecah weh. Dah tinggal masukin aja ini top es yang punya varian rasa banyak banget. Tunggu dia ngebeku dalam freezer ini ya. Sembari kita tinggal buat lanjut makanan yang keduanya di sini. Alright, kita beli dimsum mentai. Kalau kata Mas Bucin, ini dimsum apa aja boleh campur-campur. Yang penting jangan ikut campur urusan orang. Siap. By the way, ini dimsum dari dulu nggak pernah berubah banget rasanya. Itu dagingnya bener-bener berasa. Kadang sometimes kalau misalkan gua gigit tuh masih berasa gitu daging di gigitannya. Gitu harganya masih terjangkau banget lagi. Terus habis itu selain dimsum yang ori, gue juga pesen dimsum mentai. Menurut gue sih kayak kurang lama gitu guys ngetorchnya. Ini sudah buat dimsumnya. Terus lanjut makanan ketiga. Tapi agak gimana gitu ya. Gue kepikiran buat makanan yang ketiga selain si es lilin Thea, kayak gue harus belanja soalnya dia minta seblak. Ini tulisan di chatnya karena Ari lagi rajin nge-gym lagi, kita kasih yang tinggi protein. Yes betul seblak.
Waduh, agak nyambung tapi ya wes. By the way, ini es lilinnya bentar lagi jadi guys. Ini gue tinggal buat masak seblak udah cukup sih. Meskipun gue tadi bilangnya kayak gue capek segala macem, tapi kayak gue pengen masak seblak tuh enak deh. Soalnya seblak kali ini tuh sesuai dengan kepengenannya gue. Jadi dia yang pedas, jadi makanya gue ulek cabain lumayan banyak. Terus buat kondimennya, gue pengen telur tuh yang masih udah diorak-arik terlebih dahulu. Terus isiannya tuh nggak macem-macem guys, cuma lebih kebanyakan tuh cuma sama sayur dan sama kerupuknya ini dikit aja. Jadi kayak sisanya tuh seblak sayur gitu. Nah sebelum sini sayurannya dimasukin ya, kita mau tester dulu si kuahnya. Masukin bumbu-bumbu pendukung lainnya intinya. Terus pas gue rasa oke, ini udah mantep banget. Cuma agak pucet tapi ya udah nggak apa-apa. Dia tinggal ceblokkan aja itu sayur-sayurannya ke dalam. Terus kalau udah sayurannya mateng ya udah, tinggal kita bawa ke meja aja. Yang gue bilang ini seblak warnanya agak pucet tapi enak guys, percayalah. Udah lama banget gak makan makanan kayak gitu sampai bener-bener kita gobios. Meskipun ini gue makannya malam hari, yang Malang juga lagi hujan, tapi ini gue lagi berasa kayak gue lagi lari di lapangan rampal 10 kali. Ya. Gobus banget kan bro. Ini satu porsi buahnya kita habisin sendiri. Terus sekarang ini kayak panas anjay. Udah waktunya tepat kita minum si es lilin macece ini. Ini gue ambil yang varian mangga. So ya masya Allah enak banget. Bener-bener kepanasan, gobios, terus nyemilnya kayak begini. Nah makan di depan freezernya lagi. Ini enak sih. Ya gue tiba-tiba kepikiran aja karena dia kan punya varian rasa banyak ya. Kayak bisa dieksplor, dikreasiin lagi. So kata gue kalau kalian flashback ke minuman ini kalian beli dah. So ya selesai ini, makasih banyak Mas Bucin udah diaturin. Asli weh, ini konten minta diaturin makanan sama teman-teman online kita di saat kita tuh udah bingung hari-hari ini mau makan apa guys. Jadi di satu hari sebelumnya nih, gue tuh udah kepikiran buat dimintain aturin makan tuh sama kalian. Langsung dah tuh gue bikin Q&A mulai dari makanan pagi, siang sampai malam, dan langsung masuk di jam 9 pagi ini. Jadi after nge-gym langsung gue cari nih makanan apa aja yang paling banyak muncul di Q&A-nya. Nah buat di pagi hari mampus buat kita harus makan gacoan masak. Nah dan levelnya tuh kebanyakan di antara dua ini guys. Ini gacoannya satu kak. Levelnya antara 3 atau 8, kakaknya better yang mana? Suka. Oh 3 aja. Oke boleh. Ini untung kakaknya baik minta gue buat makan level 3 aja. Tapi yang gue heran satu sih, selain soto kenapa orang pada banyak banget masukin kayak makanan gacoan ini ya. Dan jujur ini adalah makanan pertama di pagi hari ini buat gue. Karena sebelum tiap gue nge-gym tuh gue gak masukin makanan apapun guys. Karena gak bisa, gak bisa makan pagi, ntar takut kebelet modal. Ini langsung dihantam, ditabrak sama gacoan level 3. Yang biasa gue seringnya belinya level 1. Ini manis, banyak pedesnya, edan. Terus ini buat netralinnya sengaja gue beli udang keju. Maaf banget ini gacoan kamu cuma bisa kuat berapa suap doang. Aduh gak kuat, perut gue langsung panas langsung minum 25 liter botol. Ya sudah, bye-bye untuk makanan pertama. Ntar kita lanjut lagi buat makanan keduanya. Sampai jumpa di sore hari. Ya kita agak molor karena kita nunggu hujan guys, awet banget. Karena tidak berhenti-berhenti kita terabas aja. Kita sekarang pergi ke Payakumbuh. Nah nyaranin kita buat makan siang ini tuh banyak banget ternyata. Nah buat hari ini gue termasuk 10 pelanggan pertama di sini guys, anjay. Dan karena itu gue dapet telur Barindo secara gratis. Oke, ini buat gue udah kebantu banget buat boosting energi. Karena gue dikejar-kejar deadline buat kirim draft video, sama kirimnya tuh kayak editor gue. Tau gak sih, selama itu gue suka deg-degan perkara penyimpanan di HP gue doang. Tapi harusnya sih gue gak perlu worry karena dari dulu gue udah make ini guys, Terabox. Ini tuh buat make sure kalau penyimpanan device gue tuh aman. Jadi berapa aset video, foto buat nunjang editannya bisa ke backup di sini, nggak takut kayak auto kehapus dan bisa langsung dikirim. Soalnya penyimpanan ruang mereka tuh ada 1 tera guys, dan bisa kayak akses secara gratis, bisa auto backup data juga, dan keamanannya juga gue kayak certified by ISO. Jadi kayak seluruh dokumen, foto, video, semua privacy kayak bakal aman. Jadi udah tadi berapa asetnya segala macam udah gue kirim ke editor gue, dan momennya tuh pas banget sembari tadi kita nungguin makannya dihidangin guys. Dan buat makan Padang kali ini temanya adalah kita harus mengambil makanan-makanan seafood. Jadi gue ngambil cumi dan udang, walaupun gue agak deg-degan makan udangnya. Ya sudah nggak apa-apa, bismillah, karena kali ini kita makan Padang seafood. Seperti biasa ini gulai cuminya selalu best. Ini udangnya manis, enak banget, tapi agak sedikit melenceng dari seafood. Kita makan telur Barendonya karena gratis guys, sayang nggak dimakan. Terus habis itu gue juga ngambil ini tuh sebenarnya kulit dugong. Itu tadi bukan rambak ya, itu kulit dugong. Dugong hidupnya di laut, dan udah endingnya ketebak, gatal-gatal guys. Menyala alergiku ini. Tapi don't worry, ini alergi kalau misalkan didemin aja tuh bakal hilang kok. Alhamdulillahnya sampai di jam 7:30 ini udah nggak gatal-gatal lagi guys. Nah terus ini buat makan malamnya kita pergi ke MOG aja buat kita makan ke Sushi Tei karena seru banget. Kita buat makan malamnya suruh makan sushi. Gue pengen sih ini satu yang isu, sama ada sushi yang dia serba jamur. Terus minumnya gue pesen ocha, sama satu lagi gue juga pesen ikan shisamo. Asal wes tidak pernah terlupakan well. Nah overall dari sushi yang isu sama sushi yang segala macam jamur itu cuma berapa sushi yang diantara makanan-makanan sushi jamur itu yang gak bisa gue makan. Iya di beberapa sushi yang ini kayak emang ada aroma jamurnya yang nyengat, karena emang base jamurnya tuh kayak gitu. Sama ada rasa terlalu strong juga yang ini. Jadi salah satu tuh yang itu gak gue habisin guys
banyak banget. Terus ya udah kita terakhir makan ikan sesamunya. Harusnya nih makannya di awal karena kalau nggak di awal tuh dia bakal nggak garing guys. Saya selesai buat makan seharian ini. Makasih banyak ya guys ya. Makanan hari ini cukup seru. Makasih yang udah ngaturin dan makasih juga yang udah nonton. Dan